Abe, sekali lagi Bapak Ibu yang sudah registrasi dimohon mengisi kursi yang masih kosong di depan. Kita akan segera memulai acara ini sambil menunggu kedatangan Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar. Dengan hormat kami mengundang Ibu Wakil Ketua Dewan Pendidikan Kota Makassar, Prof. Apiati Amin Sam. Prof. Basri juga, Abe, Prof. Bisa ke depan untuk pembukaan. Silakan Pak Jaka. Ya. Bapak yang Ibu yang kami hormati, sarasehan peningkatan literasi dan numerasi pendidikan Kota Makassar untuk Kecamatan Bontoala, Wajo, dan Ujung Pandang kita mulai dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Sarasehan ini merupakan sesi kedua setelah sebelumnya kita melakukan sarasehan sesi pertama di SD Hang Tua 2 minggu lalu untuk Kecamatan Sangkarang, Ujung Tanah, dan Talo. Insya Allah kita akan menunggu kedatangan Bapak Kepala Dinas Pendidikan Makassar sebagai keynote speak dalam kegiatan ini. Acara akan dipandu oleh Bapak Moderator Pak Sulwan Dase. Saya persilakan Pak Sulwan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan selamat pagi. Bapak Ibu, hari ini kita akan melakukan satu sarasehan, satu kegiatan dialog sebenarnya. Jadi sarasehan itu satu dialog, bertukar-tukar pikiran tentang satu lain hal-hal yang kebetulan tahun ini temanya tentang peningkatan literasi dan numerasi. Nah, nanti acara akan dibuka oleh Ketua DPKM yang dalam hal ini akan diwakili oleh Wakil Ketua DPKM Ibu Profesor Dr. Apiati Sam. Beliau ini juga adalah anggota DPR Kota Makassar dari Komisi D. Tepuk tangan untuk beliau ini, bunda kita ini luar biasa. Komisi D ini membidangi masalah pendidikan juga. Nah, itulah alasan kita beliau itu ada di Dewan Pendidikan supaya bisa membantu kita. Dan nanti juga akan ada beberapa narasumber, termasuk Pak Kadis juga akan memberikan kita beberapa wejangan. Dan narasumber yang kedua itu Bapak Dr. Aminuddin Taraweh. Beliau dalam kapasitas sebagai Sekretaris Dewan Pendidikan Kota Makassar. Juga ada Bapak Dr. Andus Suarman MPD. Beliau adalah Ketua PGRI Sulawesi Selatan, Kota Makassar ya, mohon maaf. Nah, tentu saja hadir bersama kita ini beberapa kepala sekolah dan mungkin guru-guru penggerak atau kepala sekolah penggerak dalam wilayah Bontoala, Kecamatan Wajo, dan ya ini 3 dan Ujung Pandang ya. Nah, dari Dewan Pendidikan Kota Makassar itu
dikelompok-kelompokkan seperti itu agar mudah diatur. Yang pertama dulu di utara sana, di sekolah Hang Tua. SD Hang Tua, kita kegiatannya di situ mengumpulkan beberapa sekolah. Untuk tidak membuang waktu, kita mulai dengan memberi kesempatan kepada Ibu Profesor Dr. Rafiat Tisam untuk memberikan sambutan mewakili Dewan Pendidikan Kota Makassar. Silakan Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar? Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi ashabihi ajmain, amma ba'd. Yang saya hormati, saya banggakan, komisioner daripada Dewan Pendidikan Kota Makassar, dan yang saya hormati, saya banggakan para narasumber yang sudah sempat hadir pada pagi hari ini, Kepala Dinas Pendidikan atau yang mewakili yang belum hadir masih sibuk, dan para peserta sarasehan, kepala sekolah atau yang mewakili, dan guru penggerak yang saya hormati dan saya banggakan. Tentu kita semua patut dan tak henti-hentinya memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena pada pagi hari ini kita mendapat rahmat dan hidayah, nikmat pertemuan, nikmat kesehatan, sehingga kita berada di tempat ini di dalam rangka untuk mengikuti atau menghadiri acara sarasehan yang tentu adalah ini undangan dari Dewan Pendidikan Kota Makassar. Nah, kemudian tentu kita semua tak lupa salam dan salawat untuk junjungan Nabi besar sallallahu alaihi wasallam serta keluarga dan para sahabat. Dan selanjutnya, atas nama Ketua Dewan Pendidikan yang semula dia kala beliau menghadiri acara ini untuk membuka acara sarasehan ini, tetapi berhubung beliau menghadiri acara di tempat lain yang sama pentingnya dengan acara yang kita ikuti pada pagi hari ini, dan selanjutnya beliau menyampaikan salam hormat kepada kita semua. Dan tentu yang patut juga atas nama Pak Ketua, kami dari semua Dewan Pendidikan Kota Makassar menyampaikan terima kasih kepada kita semua yang telah hadir untuk menghadiri undangan kami untuk mengikuti sarasehan. Dan harus kita ketahui bahwa sarasehan ini adalah salah satu program yang telah direncanakan 2024. Tentu sarasehan ini yang kita buat adalah untuk kepentingan daripada literisasi dan numerisasi untuk peningkatan pendidikan daripada anak didik kita yang ada di sekolah. Tentu dari perwakilan semua yang hadir pada kesempatan ini dari Bontoala dan Wajo dan Ujung Pandang. Tentu kita harapkan bahwa kegiatan literalisasi ini dan numerisasi ini sangat penting, walaupun kami mendengar persepsi dari masing-masing sekolah, guru-guru mengatakan bahwa literalisasi dan numerisasi ini sudah anggap sudah maksimal. Tetapi ternyata kenyataan info-info yang kita dapatkan dari para orang tua atau wali kelas ataupun daripada wakil-wakil orang tua yang mengetahui tentang kondisi dan kemampuan daripada anak didik masih jauh daripada harapan. Olehnya itu, sarasehan yang kita adakan pada hari ini, kami menginginkan agar supaya para guru-guru berkesempatan untuk menyampaikan hal-hal yang menjadikan
motivasi kepada guru-guru di dalam memaksimalkan kegiatan literisasi dan numerisasi ini. Tentu kita tahu bahwa tidak akan mungkin tidak ada masalah, apalagi kita masih tahu ada beberapa sekolah telah melakukan upaya-upaya di dalam membuat sudut-sudut baca di kelas atau di sekolah. Tetapi itu masih kurang, bukan berarti bahwa para guru telah melaksanakan literisasi dan numerisasi ini sudah maksimal. Tetapi tentu ada hal-hal yang lain yang harus disatukan menjadi kolaborasi di dalam rangka untuk meningkatkan literisasi dan numerisasi. Mudah-mudahan pada kesempatan acara ini saya harapkan kepada para guru untuk bisa menyampaikan apabila ada hal yang menjadi masukan untuk bagi dinas pendidikan ataupun kepada narasumber. Tentu kita inginkan narasumber akan memberikan secara maksimal apakah itu teori ataupun pemahaman-pemahaman tentang literisasi dan numerisasi, itu tentu akan diberikan oleh para narasumber. Insya Allah dengan sarasehan ini akan bisa menambah kesempurnaan daripada pelaksanaan kegiatan literisasi dan numerisasi. Mudah-mudahan seperti itu, dan saya harapkan untuk tidak menutup-nutupi apabila ada masalah yang tentu saya harapkan pada kesempatan ini sampaikanlah kepada dinas pendidikan agar supaya dapat diprogramkan, dapat ditindaklanjuti di dalam rangka untuk bisa maksimal dalam memberikan kepada guru-guru tentang masalah peningkatan literisasi dan numerisasi. Nah, itu yang saya bisa sampaikan. Semoga pelaksanaan sarasehan ini bisa sukses. Sukses dalam arti bahwa dukungan kita semua yang hadir pada kesempatan ini. Dengan ucapan bismillahirrahmanirrahim, saya atas nama ketua membuka acara sarasehan ini. Demikian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Prof. Jadi beliau juga seorang akademisi yang tentu sangat berpengalaman dalam bidang pendidikan. Tapi sebelum saya mulai, saya mau kenalkan dulu komisioner Dewan Pendidikan yang hadir. Jadi di Dewan Pendidikan itu ada 11 orang dari berbagai unsur. Ada ketua kita itu Pak Rudianto Lalo yang ketua DPR sekarang. Wakil ketuanya Ibu Prof. Satu, wakil ketua yang kedua itu Ibu Yeni juga dari Komisi D. Sekarang Ibu Yeni akan naik kelas ke provinsi, DPRD provinsi. Kemudian ada dari ujung saya kenalin Prof. Basri, berdiri Prof. Tapi ini ketua DPKM yang pertama dulu, ya, yang pertama. Jadi beliau sangat senior di dalam urusan kependidikan. Prof. Basri ini akademisi dari Universitas Negeri Makassar, dari IKIP menjadi UNM. Bisa jadi ada di antara Bapak Ibu yang pernah bertemu beliau di UNM, ya. Guru kita ini. Kemudian Pak Suarman, Ketua PGRI Kota Makassar. Angkat tangan Pak Suarman biar dikenal, masih ganteng walaupun sudah purna bakti, ya. Siap. Kemudian di samping saya Dr. Jaka, Zainuddin Jaka, ya, beliau ini seorang ahli hukum, penasihat hukum juga di DPRD Kota Makassar dan beberapa DPRD di provinsi dan tempat-tempat lain seperti Kaltara, Pak, ya, di situ. Nah, kemudian di belakang ada Pak Mahmud, mantan kadis kita di sini. Pak Mahmud, nah ini komisioner kita yang di belakang, ini mantan kepala dinas pendidikan. Masih gagah orangnya, masih ganteng. Di depannya Pak Mahmud ada Pak Insinyur Syarifuddin. Teman-teman dari sekolah Muhammadiyah pasti kenal beliau. Ini dan beberapa yang belum sempat hadir. Di belakang ada Pak Anwar. Ini mantan kepala sekolah juga. Baik, saya dapat informasi bahwa Pak Kadis dan Pak Sekdis sedang dalam tadi di sini, tapi ada menghadiri sesuatu dan sedang dalam perjalanan menuju ke sini. Jadi kita isi beberapa waktu kita ini untuk
jadi bahan diskusi kita nanti. Jadi Bapak Ibu, latar belakang kegiatan Serasehan ini, mari Pak, sini Pak. Itu selain amanah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, di situ jelas sekali dicantumkan bahwa pentingnya peserta didik itu menguasai kompetensi di bidang literasi dan numerasi. Nah, kemudian ada Permendikbud yang nomor 15 tahun 2015 serta beberapa hasil penelitian yang menyimpulkan kenapa kegiatan kompetensi kemampuan literasi dan kemampuan numerasi peserta didik itu tidak maksimum dicapai di beberapa sekolah, tidak merata. Ya, ini secara khusus ini kebetulan saya akademisi, nama saya Suluan Dase, saya dosen di Politeknik Negeri Ujung Pandang. Kamilah pengguna lulusan dari Bapak Ibu. Mereka jadi mahasiswa kami, dan satu problem yang saya hadapi di sana sama yang dihadapi oleh Prof. Basri di kampusnya, yaitu peserta didik kami, mahasiswa kami itu kesulitan berbicara. Ditanya diam, diminta kesempatan bertanya diam, pokoknya diam. Belakangan baru saya tahu dari mereka bahwa dulu Pak, waktu kami sekolah Pak, kalau kita bertanya, gurunya saya di SMA itu, bukan SD SMP, di SMA, jangan terlalu banyak tanya, kau bikin capek menjawab. Ini salah satu contoh kasus. Ini kenapa sampai literasi mereka jadi buruk di kampus. Sumbernya di situ. Malas baca buku, terus masuk di lab saya kayak kemarin. Sekarang bagaimana kamu bahasakan ini dalam bahasa literasi? Rata-rata anak itu hasilnya jelek Pak. Itu bukan bahasa literasi, bukan ilmiawan. Kita ke pasar pun bisa kita dengar bahasa begitu, tapi bukan lahir dari seorang cendekiawan. Ya, itu yang menjadi problem. Jadi kami merasakan dampaknya di perguruan tinggi bila dari SD, SMP, SMA anak-anak itu tidak menguasai literasi. Mereka kesulitan menulis paper di jurnal, itu problem. Nah, kedua, kami ini pengantar aja sebelum narasumber bicara. Kami melihat bahwa banyak kesalahan pemahaman. Contoh numerasi, dipikir numerasi itu kalau pintar berhitung. Bukan seperti itu. Membahasakan, misalnya berapa persen perempuan yang hadir dalam gedung ini, itu numerasi. Sekian persen dari sekian jumlah orang, berapa jumlahnya? Jadi kuantitasnya ada. Nah, bahasa-bahasa begini ada dulu di zaman Orde Baru, sekarang hilang. Ya. Berapa jarak dari rumah ke sekolah? Menurut peta, dengan skala peta 1:, sekian. Siswa bisa menghitung itu dengan metode numerik. Nah, ini yang mungkin perlu kita diskusikan. Terus saya membaca di beberapa literasi seperti Blora, Kabupaten Blora itu langsung dinas pendidikannya yang turun tangan. Mereka membentuk tim pendamping literasi dan numerasi daerah. Kemudian di setiap sekolah dibentuk lagi tim pendamping literasi dan numerasi sekolah. Itu di Kabupaten Blora. Di kabupaten lain mungkin ada, saya nggak tahu di Makassar. Nah, ini nanti akan jadi bahan diskusi kita. Kemudian Bapak Ibu, informasi berikutnya yang ingin saya sampaikan sebagai pengantar. Saat ini ternyata ada 213 judul paper hasil penelitian tentang literasi dan numerasi. Bahkan mungkin lebih. Dan dari sekian ratus paper penelitian itu, ada beberapa diantaranya yang sangat penting dan sangat berguna untuk meningkatkan kemampuan literasi dan kemampuan numerasi peserta didik. Saya bacakan. Pertama, model problem based learning. Oke. Jadi siswa diajak belajar berdasarkan masalah. Oke, masalah misalnya bagaimana mengatasi masalah, bagaimana mengatasi kesulitan berbahasa Indonesia yang baik dan macam-macam.
Yang kedua, project based learning. Project based kementerian datang, pasti dia sebut ini. Kita bikin project. Dari project itu ada dialog di antara siswa sehingga mereka terlatih menggunakan bahasa-bahasa ilmiah. Yang ketiga, discovery learning atau pembelajaran penemuan. Siswa didorong untuk menemukan sesuatu ide-ide baru. Yang keempat, inquiry based learning atau pembelajaran berbasis inquiry. Yang keempat, cooperative team games turnamen. Siswa dibuat turnamen-turnamen yang bersifat permainan, kemudian dikompetisikan di antara mereka. Dan ini kita lihat di Singapura waktu kita kunjungan kemarin, gitu, ada di sana. Nah, kemudian yang keenam, realistic mathematics education. Jadi anak-anak tidak hanya diajar 1 tambah 1 berapa anak sama dengan 2 misalnya. Bukan soal itu, lebih dari itu, membahasakan bahasa matematika dalam bahasa literasi. Ini yang kesulitan kita di Sulsel ini. Kalau saya bandingkan di teman-teman di Jawa, karena orang Jawa itu dari sejak kecil dilatih berbahasa, terstruktur bahasa Indonesianya, makanya nyaman mendengar kalau mereka ngomong. Mungkin ini juga menjadi problem, dan sumbernya dari kita para guru, Bapak dan Ibu, kami ini semua guru. Kemudian yang ketujuh, blended learning. Kemudian yang kedelapan, amati, tiru dan kerjakan. Ini model-model yang ada dan mungkin masih ada yang lain. Nah, ini nanti jadi bahan diskusi kita ini, dan termasuk narasumber mungkin nanti diarahkan ke sini. Metode-metode seperti yang saya sebut, di atas tadi, di sekolah masing-masing. Itu. Yang kedua, bagaimana membuat kebijakan atau upaya untuk memacu peningkatan kemampuan literasi dan kemampuan numerasi peserta didik. Berarti ini berkaitan dengan dinas pendidikan. Yang ketiga, apakah di Kota Makassar ini sudah dibentuk tim pendamping literasi dan numerasi daerah? Yang keempat, apakah di setiap sekolah sudah dibentuk tim pendamping literasi dan numerasi sekolah? Ini ada 4 pertanyaan kita yang akan kita diskusikan bersama. Jadi di ruangan ini narasumber bukan yang di depan saja, Bapak Ibu juga narasumber. Karena itu harus ada dialog interaktif dua arah seperti gitu. Baik, itu yang bisa saya sebagai pengantar. Sambil menunggu narasumber kita yang lain, saya persilakan dulu Pak Suarman ya. Beliau oleh panitia diminta sebagai salah satu narasumber. Mungkin di sesi berikutnya nanti di bulan berikutnya kita akan undang narasumber pembanding dari luar, misalnya dari UNM atau dari mana-mana. Untuk tidak membuang waktu, saya silakan Pak Sorman. Ini tema kita yang akan kita diskusikan, ya. Oh, mau dibawa? Di sini aja Pak. Oh ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Moderator, terima kasih Bunda, teman-teman sekalian. Hari ini kita bersilaturahim, alhamdulillah, hari yang bagus, hari yang indah. Teman-teman komisaris yang pendidikan telah hadir, ada Bunda Apiati, ada Prof, ada mantan kadis kita, orang tua kita, ada Pak Dokter, ada Pak Sulham, ada Pak Anwar, dan ada Pak Sari di belakang. Saya di sini berdiri sebagai komisaris Dewan Pendidikan Kota Makassar, bukan PGRI Kota Makassar, dan pasti teman-teman sekalian di sini sudah ada yang tahu saya Suarman. Saya juga awalnya guru olahraga. Saya mengajar sejak tahun 83, 1 Maret. Sekarang sudah pensiun dan sekarang masih menjabat sebagai Wali Kota PGRI Kota Makassar. Bukan dari pemantau, Wali Kota
PGRI Kota Makassar. Kita tepuk tangan dulu. Ya. Iya. Yang kedua, kami di sini hadir bersama dengan para komisioner tidak bermaksud akan menggurui Bapak Ibu sekalian. Kami tidak bermaksud, karena ini adalah sarasihan. Tentu kita akan menggali apa-apa saja yang telah dilaksanakan di sekolah. Pasti juga kemungkinan besar masih ada yang belum melaksanakan literasi 100% di sekolah. Tapi kita berharap bahwa dengan pertemuan hari ini ada masukan kepada Bapak Ibu sekalian, dan saya tahu persis Ibu adalah pelaku. Ibu yang tahu semua tentang tindak lanjut perkembangan siswa kita di sekolah. Literasi individu kepada siswa kita, Ibu yang tahu ketimbang kami sekolah. Olehnya itu, hari ini kita secara sehat, kita berdiskusi, nantinya akan buat suatu rekomendasi untuk kita sampaikan kepada Bapak Wali Kota Makassar. Itu yang paling kedua. Yang kedua, ada juga informasi menarik kami sampaikan kepada ibu sekalian. Yang ingin melanjutkan pendidikan S2, PGRI telah membuka MU kepada mahasiswa. Temparong. Itu dengan jaminan 3 semester. 3 semester. Fee yang diberikan kepada saya, ada fee kepada saya di Unibos 5.000 per kepala. Dan itu fee kami tidak ambil. 5.000 saya serahkan kepada guru-guru yang mau kuliah di S2. Lumayan kalau 5.000 kali 100 orang untuk saya tidak ambil. Demi untuk guru. Olehnya itu, yang mau kuliah S2 lapor kepada saya, cukup dikirim ijazah terakhir dan KTP. S3 sebentar lagi akan dibuka PDSD Unibos. Sekarang belum sampai ke situ. Data saya belum sampai ke situ, guru SD, SMP, S2 sekian persen. Olehnya itu, kami bersama pendidikan memberikan pertimbangan kepada ibu sekalian, jangan terlambat untuk kuliah. Oke? Terima kasih bagi yang mau hubungi saya sebentar. Menyangkut kegiatan kita hari ini adalah sarasan kita, literasi. Saya katakan tadi bahwa semua individu siswa harus memiliki literasi di sekolah. Yang tahu ibu semua, bukan kami. Olehnya itu, saya akan buka diskusi pada hari ini. Dalam materi sih ada seperti materi, tapi ini saya ambil di Google. Tapi saya ingin mendengar langsung kepada Bapak Ibu sekalian, bagaimana literasi, apakah di sekolah sudah berjalan atau belum, ataukah ada setengah-setengah, ataukah ada hambatan. Itu yang kami Bapak Ibu ungkapkan. Olehnya itu saya mulai dari pertama, dari Kecamatan Wajo. Ada Wajo? Iya, ada Wajo? Berapa orang di Wajo? Ya, Wajo saya pernah bekerja selama 3 tahun selaku UPTD. Mana Wajo? Siapa yang bisa wakili 1 orang? Bagaimana literasi di sekolah? Laki-laki dulu. Silakan. Silakan berbicara tentang bagaimana pelaksanaan di sekolah. Siapa? Mantap. Ini Pak Prof. Ini kepala sekolah saya, Prof. Masih muda. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait kegiatan pada hari ini, yaitu sarasehan peningkatan literasi dan numerasi pendidikan. Tentu kalau kita berbicara tentang literasi dan numerasi, tentu sangat luas ininya kegiatannya di sekolah. Nah, untuk sekarang ini kegiatan literasi atau mengukur kemampuan literasi dan numerasi itu secara nasional seperti kita ketahui bersama itu melalui AKM.
Jadi yang menjadi sorotan saya di sini sebagai pelaksana tugas di sekolah, mungkin baiknya ke depannya untuk pengukuran kemampuan literasi dan numerasi siswa itu bisa secara nasional diambil untuk keseluruhan siswa di sekolah. Karena selama ini untuk pengukuran kemampuan literasi dan numerasi itu dalam satu sekolah itu kemudian di random. Kalau biasanya di sekolah kami itu biasa sampai 30 siswa. Jadi mungkin itu yang agak ini bagi saya yang agak mengganjal, karena kemampuan literasi dan numerasi pada satu sekolah itu didasarkan pada hasil sampling yang dipilih secara random dari pusat. Dan ini kan dari hasil sampling itu biasalah yang menghasilkan rapor pendidikan. Itu yang agak ini biasa kalau kita baca rapor pendidikan, sepertinya kadang kita berpikir, kenapa ini agak berbeda. Di rapor itu tampaknya hasilnya lemah, tapi kalau kita lihat keadaan di sekolah sebenarnya tinggi. Karena dari apa yang dipaparkan tadi, beberapa model yang bisa dikembangkan untuk meningkatkan literasi itu seperti membentuk tim pendamping. Itu sekiranya kalau kami pribadi di sekolah, itu secara langsung wali kelas menjadi pendamping untuk peningkatan literasi dan numerasi siswa. Jadi bagi saya harapannya ke depan mungkin bisa diberlakukan kembali seperti ujian nasional yang bisa menggambarkan secara keseluruhan. Tapi itu harapan saya saja, karena bisa jadi dalam satu sekolah itu kemampuan literasi dan numerasinya sudah besar, tapi karena penentuan samplingnya secara random dari pusat, akhirnya terbaca di rapor itu lemah. Kemudian di sekolah diminta ditindaklanjuti hasil rapor pendidikan. Jadi diminta ditindaklanjuti hasil rapor yang lemah. Tentunya itu akan menjadi target yang mungkin agak ini lagi. Lain lagi targetnya, kenapa di sini lemah di rapor, padahal kami di sekolah punya target lain sebenarnya. Tapi itu juga karena selalu juga diarahkan untuk sesuai dengan rapor pendidikan, sehingga melahirkan namanya perencanaan berbasis data. Jadi agak susah juga kita melenceng dari data yang diberikan oleh nasional. Mungkin kalau dari kami begitu saja Pak, ininya keadaan kami di sekolah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasih luar biasa ini, Prof. Ini kepala sekolah SD Sange, Prof. Masih PLH. Harus ini PLH diangkat semua jadi kepala sekolah, Prof. Bunda. Ya, SD Sangir. Ya. Kita berharap dengan Sarasen ini tadi bahwa kita akan mencari kesimpulan nantinya. Ujian nasional dihapus kemarin. Itu kebijakan pemerintah pusat. Kita juga berharap dengan Prabowo sebagai presiden tidak menutup kemungkinan akan meninjau ulang kembali ini. Tapi bukan kewenangan kita, itu kewenangan pusat. Kemudian kita sependapat bahwa literasi ini perlu ada pendamping secara Kota Makassar tadi. Teman saya sudah menyampaikan tadi. Kalau di sekolah sudah pasti ada pendamping, adalah para ibu bapak wali kelas. Subhanallah. Apakah siapa lagi kecamatan Ujung Pandan? Ujung Pandan, wah, promo dulu. Ini bestiku ini. Makasih banyak Pak atas kesempatan diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yeni Rahman dari SMP Negeri 2 Makassar. Ya, terkait dengan mewujudkan peningkatan capaian literasi dan numerasi pendidikan dasar Kota Makassar. Di SMP 2 itu kalau dilihat rapor pendidikannya itu dari segi literasi dan numerasi itu kurang. Tetapi kalau kita melihat pelaksanaannya, alhamdulillah di sekolah itu sudah ada ekstrakurikuler terkait dengan literasi. Jadi setiap 1 bulan sekali ada kegiatan-kegiatan yang dilakukan
misalnya galeri baca, karena sekolah kami itu sempit Bapak Ibu. Jadi di sekolah kami itu di depan ruang guru itu ditaruh pipa paralon, kemudian disimpan buku-buku terkait bacaan-bacaan, dan setiap siswa itu kalau misalnya lewat di depan ruang guru bisa singgah untuk mengambil buku dan duduk membaca. Itu yang ada di sekolah kami, dan ini sudah berlangsung hampir 1 tahun. Dan meskipun minat baca siswa boleh dikata ya agak kurang, tetapi dengan adanya kegiatan-kegiatan ini itu setidaknya memberikan kesempatan kepada siswa untuk minimal melirik saja dulu buku apa yang terpajang di dinding kami, sehingga kalau dia menarik bisa mengambil dan duduk, apakah itu lesehan atau ada semacam lesehan atau tempat duduk untuk membaca buku itu sambil diskusi dengan temannya. Itu yang kami lakukan di sekolah. Kemudian yang kedua, di dalam kelas itu sama pakai pipa paralon juga Pak, karena pipa paralonnya yang dilubangi kemudian ditaruh buku, dan setiap saat itu setiap semester itu bukunya diganti, dan memang ada dari OSIS dan kami memfungsikan OSISnya untuk setiap saat mengganti buku yang ada di situ, dan itu alhamdulillah sudah berjalan dengan baik. Itu yang di sekolah. Kemudian terkait dengan numerasinya ini yang kurang Pak, karena seperti yang tadi anak-anak kita pengetahuan numerasi itu hanya 1 tambah 1 2, bukan bagaimana menyelesaikan soal cerita. Nah ini yang kurang di siswanya. Nah sampai saat ini itu juga yang menjadi kendala kami, bahwa bagaimana menumbuhkan siswa sehingga bisa mengapresiasi soal cerita yang diberikan. Itu kira-kira dari kami SMP Negeri 2 Makassar. Makasih banyak Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Kecamatan Bontoala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Budiati dari UPT PFSD Impres Layan Tua 2. Mungkin apa yang disampaikan tadi teman dari Wajo, dari ujung pandang tidak jauh beda dengan kami di Bontoala. Adapun upaya kita untuk meningkatkan literasi dan numerasi di lapangan, di sekolah kami khususnya, seperti memanfaatkan pojok baca, sudut baca, dan perpustakaan. Namun dalam hal ini kami mempunyai banyak kendala karena terbatasnya buku-buku cerita non-fiksi dan fiksi. Selain itu mungkin yang untuk meningkatkan ini, selain hanya dana yang kami gunakan masih terbatas, di samping bantuan untuk buku-buku seperti ini belum pernah sama sekali tersentuh di Layan Tua 2 Pak. Buku-buku cerita yang sebagaimana yang disampaikan tadi teman-teman seperti itu. Jadi ada pun upaya kami untuk meningkatkan numerasi dan literasi di sekolah kami. Alhamdulillah kita sudah banyak menggunakan seperti poster-poster di setiap sudut baca yang di luar, karena kalau sudut baca di luar sedangkan pojok baca di dalam kelas. Itu perpustakaannya masih terbatas sekali Pak. Itu mungkin kendala kami. Sekian dan terima kasih untuk sementara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Andi Marlia dari SMP Muhammadiyah 3 Bontoala. Alhamdulillah telah
menjalankan apa yang dikatakan literasi, dan terbukti insya Allah pada tanggal 28 Oktober kami akan meluncurkan buku siswa dan guru menulis puisi. Mengapa sastra yang saya utamakan? Karena Permendikbud nomor 23 tahun 2023 ini hanya mencanamkan literasi tanpa adanya sastra. Padahal telah memiliki kurikulum sastra itu sendiri. Tapi banyak yang tidak melirik tentang sastra. Padahal dengan sastra itu amat terkait dengan hal-hal yang keagamaan, religius, ataupun tentang pengembangan diri anak itu dalam hal minat dan hobinya. Nah, itu yang kami telah lakukan. Nah, ini nanti saya mau juga pertanyakan, Pak. Bagaimana nanti bantuan yang akan ketika kami akan melakukan launching ini, supaya apa yang kami lakukan bisa dipromosikan juga, bahwa SMP Muhammadiyah 3 ini telah melakukan sesuatu yang mungkin di SMP-SMP yang lain masih ada yang belum melakukan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kami pun memiliki pojok baca. Kebetulan perpustakaan kami padat dengan buku fiksi dan non-fiksi. Jadi itu kita manfaatkan literasinya. Dan alhamdulillah Pak, pojok baca kami ini amat diminati oleh siswa karena memang kita tata dengan sebaik-baiknya. Ada dalam HP saya ini, mungkin bisa dilihat sebagai memang bukti bahwa kami telah melakukan itu. Ya, yang selanjutnya Pak, kami berharap bahwa pendamping-pendamping ini, karena saya belum paham juga yang mana yang dimaksud dengan pendamping, tapi kami secara tidak langsung sudah melakukan lewat kegiatan-kegiatan IPM. Kalau IPM itu setara dengan OSIS. Ya, itu ada namanya bidang PIP, dan itu kita berdayakan siswa. Dan alhamdulillah kita sudah bekerja sama antara siswa dengan guru, kepala sekolah dalam peningkatan literasi ini. Kalau numerasi sama dengan teman-teman tadi, kami belum terlalu mengarah ke situ karena kita belum paham yang mana yang dimaksud sebenarnya numerasi. Sekian Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bu, dari Muhammadiyah, insya Allah tanggal 28 buatkan kami surat. Kita punya di Unik itu ada media, ada Papalapa bisa hadir untuk meliput kita punya kegiatan di acara pembukaan itu. Masih ada yang lain? Sebelum, silakan sebut namanya Pak. Kasih bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari Kepala SMP Negeri 50 Makassar, Kecamatan Wajo. Satu. Yang kami hormati para narasumber di depan dan teman-teman seperjuangan. Saya Abdul Aziz Hasan, SPDMM, Kepala SMP Negeri 50 Makassar. Bicara tentang literasi numerasi dalam kebingungan banyak kita ini, sebenarnya kita sudah banyak berbuat. Karena tidak ada dan bukan sekolah kalau tidak ada literasinya Pak, dan numerasi. Namun demikian baru kali ini selamat datang Pak Kadis kita, tepuk tangan untuk Pak Kadis kita. Ya. Lanjut Pak, lanjut. Lanjut Pak. Yang terhormat Bapak Kadis Pendidikan Kota Makassar. Kami juga sejak Januari 2023 dalam program kami di SMP Negeri 50 Makassar, seniman penggerak sekolah. Kami lakukan pelatihan literasi cipta puisi dan alhamdulillah sudah menerbitkan kumpulan puisi siswa. Jadi kami sudah tahun lalu Bu, kami launching lagi dan kami sudah sebarkan bukunya itu. Judulnya Titik Nol, karena kami memang dari Titik Nol 2019 SMP Negeri 50 Makassar, hasil grouping dari 10 sekolah. Dari sini kami terus terang saja, dan banyak teman-teman guru sebenarnya
ini literasi arahnya kemana. Lalu kemudian kita cuma mengartikan, menerjemahkan Iqra, membaca. Iya. Jadi ini sebenarnya, tapi dalam kebingungan inilah kita berbuat. Literasi apa yang dimaksudkan ini program ini. Ya, secara nasional dengan kurikulum Merdeka. Jadi sebenarnya dari sisi literasi dalam hal ini membaca, kita luar biasa kalau baca WA, Facebook dan sebagainya. Tapi literasi dalam hal apa yang dimaksud? Apakah sumber di perpustakaan kah? Atau apa? Jadi kita bingung juga sebenarnya ini. Tapi dalam kebingungan kita juga berbuat dengan segala macam pojok baca lah, ya kan, sudut baca, taman baca. Tapi kemudian mungkin belum maksimal bagaimana seharusnya siklus evaluasiannya ini. Apa sekedar kita dibentuk seperti juga tim pendampingan dan sebagainya, seperti apa seharusnya tugasnya. Ya. Dan kami di SMP 50 Pak sudah banyak melakukan, kalau literasi Al-Quran juga ada, setiap hari kami literasi Al-Quran. Bahkan ada gerakan baca Al-Quran, itu ada. Dan ada timnya kami bentuk semua itu. Tapi memang belum maksimal. Tapi yang jelas Bapak, dalam seraseng ini kita harus cari titik di mana sebenarnya kebingungan kita ini. Dan apa arahnya ini literasi, apa yang dimaksud. Terus berkaitan dengan tadi rapor pendidikan, karena di random memang, sehingga ada anak-anak yang harus ikut, dia sebenarnya dia masuk dalam siswa ABK, biar baca juga memang tidak tahu. Ya ini di mana masalahnya ini? Ya. Dan bahkan kami sudah 5 tahun di 50 Pak Ketua. Ini kami sering menemukan siswa, ya, hampir 10-20 orang tidak tahu baca Pak. Tidak tahu membaca. Karena kami harus lihat untuk memetakan ini anak, untuk diapakan sebelum dikasih diagnostik ini, asesmen diagnostik awal. Nah kami biasa menemukan sampai 10 orang, 15 orang tidak tahu membaca. Iya, tidak tahu membaca, gimana caranya? Kemudian tadi informasi dari Bapak bahwa ada mahasiswa tidak tahu bicara dan sebagainya. Ini saya kira tergantung dari proses mereka. Kalau orang tidak berorganisasi memang susah bicara itu. Ya. Tapi ada juga orang tidak bisa bicara tapi hebat kalau dites. Kan masing-masing punya kemampuan yang berbeda. Iya, ada orang kurang bicaranya, tapi ketika dia dikasih tes hebat dia dibandingkan yang banyak bicaranya. Iya. Nah, apakah banyak bicara menjadi indikator ukuran sebagai orang yang hebat literasi, Pak? Ini harus kita perjelas ini literasinya yang bagaimana yang kita maksudkan supaya arahnya jelas. Kemudian dalam pembentukan pendampingan apakah daerah atau sekolah, jelas tugasnya apa ini sasarannya. Walaupun kami dalam kondisi kebingungan, tapi tetap kami banyak berbuat itu. Sudah kami berbuat. Bahkan sering melakukan lomba bagaimana siswa di kunjungan di perpustakaan, lalu kemudian dia membuat satu simpulan. Itu bagian daripada tujuan literasi kami. Apakah itu betul atau tidak? Ini yang perlu kita carikan titik temu untuk saling memahami satu titik untuk memahami literasi yang bagaimana dimaksudkan ini. Supaya jelas arahnya kita memahami literasi, karena ini ngambang secara umum. Yeah. Ini yang jadi persoalan utama Pak. Saya kira itu yang perlu kami sampaikan. Tetap kita berusaha semaksimal mungkin. Merdeka belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa lagi? Sebelum kita lanjut, saya mau sampaikan bahwa semua yang Bapak Ibu sampaikan kami catat di dalam catatan ini supaya jadi bahan pembicaraan. Silakan lanjut Pak. Nanti ada kesimpulan. Silakan Ibu. Dari mana? Siapa? Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah karena kita bisa bertemu di sini. Dan alhamdulillahnya lagi saya diberi kesempatan untuk mengeluarkan mungkin sedikit unek-unek yang ada di hati kami semua. Ya banyak juga. Ya terkait dengan peningkatan literasi Pak. Namanya literasi dulu, maaf. Ya, maaf. Dari mana saya dan nama? Sarwina dari UPT SPF SD Negeri Sudirman 4. Ya. Terkait dengan literasi, karena kalau menurut saya sangat luas pembicaraan kita kali ini,
literasi dan numerasi. Kalau literasi ini terkait dengan, saya bisa bahasakan secara umum karena kita juga di dalam literasi juga ada numerasi. Jadi literasinya saja dulu. Ketika keadaan di sekolah kita itu sudah menghasilkan beberapa karya tulis, itu mungkin sudah masuk bahwa kita sudah menjudge bahwa kita ini sudah berliterasi, melaksanakan literasi di sekolah. Tetapi kenyataannya bahwa literasi itu jangan hanya diukur pada beberapa karya yang kita lakukan, tetapi ini bisa dijadikan peningkatan sepertinya pembiasaan yang kita harus lakukan di sekolah-sekolah sehingga literasi ini terutama budaya baca, minat baca, terus budaya menulis itu bisa digiatkan di seluruh sekolah khususnya dan umumnya di seluruh masyarakat yang terkhusus ada di Indonesia. Ketika kita melihat tingkatan atau peringkat literasi kita di Indonesia itu masih sangat rendah. Masih peringkat 70 di antara 80 negara yang ada di seluruh dunia. Jadi kita masih ada di peringkat ke-10. Artinya apa? Apa yang kita lakukan masih harus membutuhkan kerja keras. Kita mungkin selalu kita selalu merasa berbangga ketika sudah menghasilkan 1 atau 2 buku di sekolah. Terus yang lain bagaimana? Yang belum menghasilkan itu bagaimana? Harus digerakkan juga, dan ini juga terkait dengan adanya barangkali tindak lanjut setelah mungkin siswa-siswa kita menulis. Beberapa sekolah sudah menghasilkan produk. Bahkan saya di sekolah khususnya di Sudirman 4 itu bukan hanya 1 buku, tetapi sudah beberapa buku yang dihasilkan oleh siswa karena kami memang ada semacam budaya menulis, harus menghasilkan 1 tahun itu minimal 1 buku. Kemudian guru-guru pun demikian. Tetapi tindak lanjutnya untuk selanjutnya hanya kami pakai untuk kalangan kami sendiri. Untuk kalangan di luar mau dipromosikan bagaimanapun juga itu masih sangat kesulitan, dan tidak adanya sekolah-sekolah lain mungkin merasa tidak membutuhkan apa yang kami lakukan. Sama juga dengan teman-teman kita di sekolah-sekolah lain. Barangkali banyak yang menghasilkan produk-produk, tetapi untuk selanjutnya itu mau diapakan? Tidak ada satu fasilitas bagaimana kami bisa melanjutkan itu dan memotivasi kami untuk terus melanjutkan. Tetapi meskipun tidak ada seperti itu, insya Allah kami dari sekolah-sekolah itu masih semangat untuk terus berkarya. Paling tidak di sekolah kami lah dulu memulainya, kemudian di sekolah-sekolah selanjutnya untuk memikirkan bagaimana sehingga literasi ini terus meningkat. Kemudian selanjutnya Pak, saya juga menginformasikan bahwa baru-baru ini dari hasil penelitian saya itu kebetulan saya membuat produk penelitian itu buku sastra anak. Karena seperti tadi yang disampaikan oleh Ibu bahwa sastra itu khususnya di pembelajaran SD tidak masuk lagi dalam kurikulum. Tetapi alhamdulillahnya ketika tanggal 17 Mei yang lalu ini dicanangkan oleh pemerintah nasional bahwa sastra sudah masuk dalam kurikulum. Alhamdulillahnya itu mungkin gayung bersambut bagi saya, karena alhamdulillah mudah-mudahan buku saya yang berupa panduan pembelajaran sastra anak dalam berbasis kearifan lokal Makassar mungkin bisa dimanfaatkan oleh teman-teman yang ada di sekolah dasar terkhusus.
Ini juga mungkin kami semua ini butuh apresiasi, butuh motivasi dari pihak pemerintah bagaimana bisa menjalankan program pemerintah, program nasional ini sastra masuk kurikulum itu. Terima kasih. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi jangan regulasi dan sebagainya. Sekarang sebagai Kadis Pendidikan Kota Makassar ada yang ingin mau dicapai. Bagaimana sih mengimplementasikan 18 revolusi pendidikan? Maka kami butuhkan setiap sekolah punya inovasi. Setiap guru harus punya inovasi. Ya. Kan apa sih yang kita ingin mencapai tentang pendidikan? Bapak Wali Kota kemarin sudah menetapkan lagi, menambah bahwa 18 revolusi pendidikan itu termasuk di dalamnya outing kelas. Iya kan? Apa yang ini mau dicapai? Kenapa Pak Wali mau mengambil outing kelas? Karena itu adalah bermanfaat terkait dengan literasi numerasinya. Jadi aktualisasinya. Oleh karena itu Bapak Ibu yang saya hormati, sesungguhnya saya sebagai Kadis Pendidikan Kota Makassar memberikan guru seluas-luasnya. Jadi jangan selalu kita mau mengajar. Itulah nanti itulah kelebihannya guru, karena dia yang tahu secara teknis. Jadi kalau kita tahu bahwa numerasi, literasinya tinggi tidak seimbang dengan numerasinya, apa yang perlu kita lakukan? Itulah inovasi sekolah. Ini yang kita harus minta semua kepada Bapak dan Ibu sekalian. Jangan, saya minta memang mengeluh, tapi jangan mengeluh. Jangan ada kata bahasa rendahnya ini. Nah, sebagai guru bagaimana meningkatkan? Itu tugas kita. Jangan selalu rendahnya ini. Kenapa? Rendahnya berarti ada solusi. Solusinya apa? Guru harus memikirkan untuk bagaimana literasi numerasi jalan dengan baik. Maka ini kita harus jalankan dengan baik. Jadi begitu Bapak dan Ibu sekalian. Kami membuka seluas-luasnya. Saya menghargai, saya mengapresiasi semua guru yang punya inovasi. Tahun kemarin saya sudah menandatangani, saya menetapkan 400 inovasi sekolah. Saya sudah tanda tangan, berarti 400 guru inovator. Iya kan? Luar biasa kemarin Bapak dan Ibu sekalian. Saya ada sempat podcast sama-sama dari SMP 40. Itu suatu hal langkah-langkah yang dilakukan seorang guru, bahwa itu bermanfaat bagi anak, itu luar biasa, itu yang kita inginkan. Jadi aktualisasinya anak kita bisa, insya Allah. Jadi memang ada juga guru SD di sini. Kemarin ada program dan itu tidak jalan juga maksimal. Itu saya pernah sampaikan. Ada metode pembelajaran, ada gasing. Jadi kita ini hanya melaksanakan kegiatan tapi tidak tindak lanjut. Nah, pertanyaan saya sampai sejauh mana? Padahal target kami di situ bahwa Desember semua anak itu kan tujuannya di situ, bahwa kalau ini jalan dengan baik, insya Allah literasi numerasi jalan dengan baik. Program gasing, belajar matematika gasing. Ini bayangkan ini target kemarin kita 25 juta. Bahkan saya berjanji waktu itu semua nanti guru SD itu akan menerapkan ini. Jadi gasing itu sedikit bahwa, jadi itu saya sampaikan, saya belajar dari situ dengan kaitkan dengan kurikulum merdeka. Jadi guru merdeka mengajar, murid merdeka belajar. Ini kan jadi tidak identik harus di kelas. Gasing, filosofinya semakin bising semakin berhasil. Ya, gasing itu. Jadi semakin anak-anak bermain semakin ribut, kalau perlu pecah ini gedung, maka itu adalah tingkat ukuran keberhasilan. Iya. Jadi belajar. Jadi kita kemarin itu coba lihat ke anak-anak Papua, anak NTT. Kemarin itu anak-anak coba mengajar seakan dosen. Itu yang dipakai. Bayangkan mengajar tentang matematika apa dan sebagainya. Coba rumus apa disampaikan dan mengajar. Bayangkan kalau seorang SD mengajari semua di hadapan dosen sebagai bak dosen memberikan Inilah yang dilakukan, hasil-hasilnya seperti itu. Ini yang saya minta kemarin. Saya ditelepon Pak Wali. Bagaimana itu programmu dicerita jika kau ini? Saya bilang pada teman-teman, membuat pelatihan. Sudah pelatihan, saya tidak tahu tindak lanjutnya seperti apa. Iya, kami ingin semua di Kota Makassar ini berjalan. 50 ini adalah tim trainer untuk melatih semua guru-guru, tapi ini tidak berjalan dengan baik.
Jadi saya terkadang muncul tiba-tiba panas-panas begitu trennya kita launching dan sebagainya hilang. Saya tidak mau seperti itu. Saya ingat sekali waktu periode pertama Bapak Wali Kota, saya belum ada apa-apa, saya belum punya jabatan, tapi saya akan mengamati itu. Begitu Pak Wali minta semua inovasi ke sekolah, ada 11 rasa, macam-macam itu. Tapi apa dulu kemarin itu inovasinya sekolah itu dia bikin waktu awal Pak Wali. Ada yang bikin 11 rasa jalan di tempat. Iya kan? Padahal inovasi itu adalah kebaharuan untuk kelanjutan masa depan, untuk akan datang. Inovasi itu bukan berhenti pada saat itu, tapi untuk jangka panjang, jangka pendek. Kita sudah mau melihat itu bahwa pendidikan itu seperti ini yang kita mau capai. Bukan hanya berapa jumlah anak yang menulis, berapa jumlah ini. Memang itu adalah salah satu langkah untuk menuju ke sana. Target kita kan tentu semua anak bisa menulis. Nah, bagaimana mewujudkan untuk itu? Bukan saja 1 buku, 2 buku. Kalau perlu semua buku, dan itu harus masif. Ya, harus masif. Nah, saya tidak mau mengajari kita karena yang tahu ini adalah guru. Cuma saya hanya ingin memberikan kita bagaimana memberikan motivasi kepada kita. Saya sebagai Kadis Pendidikan Kota Makassar, saya memberikan seluas-luasnya. Doanya pertanyaanku, saya sudah mengatakan dalam hal peningkatan kompetensi guru, manfaatkan komunitasnya. Komunitas dalam hal ini kelompok kerjanya, di SD KKG, di SMP MGMP. Pertanyaan saya, apakah ini sudah jalan dengan baik? Ya, itu yang kita mau. Kita mau adalah kami ingin setiap pertemuan, saya sudah sampaikan itu Ketua MGMP, semua kegiatan-kegiatan lakukan, berikan kami progres terhadap apa yang Anda sudah latih, bahwa guru yang kami sudah latih peningkatannya seperti ini. Dan Pak Kadis perlu kami didukung oleh mungkin regulasi dan sebagainya. Saya kasih regulasi. Sepanjang itu adalah kepentingan untuk peningkatan pendidikan. Iya. Oleh karena itu Bapak Ibu yang saya hormati, terima kasih kepada Dewan Pendidikan Kota Makassar. Kita sudah berbuat baik dan saya juga mohon maaf. Tadi saya ditelepon, memang saya sudah sampaikan Pak Sekdis bahwa besok mau tidak mau saya harus 3 hari ini saya ada melayani tamu sekolah dari Singapura dan membawa 30 siswa. Jadi kemarin kami sudah teman-teman melayani ke Raman-Raman, tadi saya terima di SMP 5 dan kita berbagi. Jadi semua proses pendidikan itu kita berbagi dengan anak-anak dari Singapura, dari Ahmad Ibrahim School ya, untuk Singapura itu berkunjung. Dan insya Allah terakhir hari ini sebentar kami akan jamu di Pinisi, Adama. Jadi kita makan sore di sana, kami jamu mewakili pemerintah Kota Makassar, kami menjamu terakhir di situ. Alhamdulillah kita memberikan yang terbaik, kita juga berbagi, anak-anak tadi tidak kalah juga dengan ini bahwa proses di Makassar ya cuma kita dikalah sarana. Makanya kenapa saya tunjuk SMP 5, karena SMP 5 kalau dibilang tidak begini memang cagar. Makanya saya jelaskan tadi ini cagar budaya, tidak bisa dia apa-apa. Seperti inilah modelnya. Karena takut aku bawa yang lain SMP 6, takut karena ini tidak ada alasan. Kalau di sana tadi tapi bagus, saya kasih cantik. Dan anak-anak luar biasa, anak-anak siswa-siswa kita. Siswa, gurunya, semua. Cuma kadisnya yang tidak tahu bahasa Inggris. Makanya saya bilang tadi, saya karena masa saya itu mau bahasa Inggris, saya harus pakai bahasa aku sendiri. Bahasa Indonesia. Jadi sudah. Selesai tadi itu saya ke sini dan saya mohon maaf juga karena ada staf kami, ada kabit kami sementara menempuh ujian di pendidikan diklat dan hari ini saya harus hadir jam 12 targetnya di situ harus saya harus hadir karena saya mentornya. Pak Guntur sementara diklat PIM, semua yang lain sudah sisa saya ditunggu. Jadi sebagai mentor saya harus hadir karena ini harus untuk demi peningkatan kompetensi juga beliau karena hari ini dia seminar, maka hari ini juga dia ujian seminar, maka saya salah satu mentor, saya harus ke sana. Tapi saya pikir tadi kalau ke sana Kak, jangan sampai panjang, lebih baik sehingga Kak di sini baru kelan. Ya, terima kasih Bunda, terima kasih semua. Saya tadi dengan Pak Prof Basirwelo, pada prinsipnya Dewan Pendidikan kami terbuka. Nanti Pak Sekdis yang ngatur. Tadi ada ancang-ancangnya Pak Prof. Sebenarnya di sini paling bagus, semua di pusat kami di sini kegiatannya Dewan Pendidikan. Ya,
daripada ke sana kemari, sisa nanti kita alokasikan kecamatan apa yang kita mau apa. Dan di sini kapasitas saya sudah pengadaan kursi baru, jadi ada 500 sebenarnya, tapi kursi baru yang seperti di samping ini ada 400. Jadi kalau kita mengandang 400, makanya fasilitas Pak ini belum lengkap kembali seperti ini, tapi saya akan benahi. Jadi pada nanti yang datang bikin spanduk maka jamu aku bikin kotor-kotor kenapa aku apa, lebih saya bikinkan video wall. Saya adakan video wall, ada smart board untuk kita bisa manfaatkan. Nah ini manfaatkan untuk semua. Itu juga saya kasih tahu guru-guru. Apa sih KKGM GMP? Bikin saja jadwal schedule. Kalau mau kepake di sini saya jadwalkan hari apa kau mau pakai. Masa orang luar pakai baru kami di dalam internal, dan itu untuk kita semua. Fasilitas juga. Ya kecuali tidak bisa disewakan, karena ini fasilitas pemerintah, tidak bisa Pak. Banyak yang mau, kemarin ini bisa dipakai pesta, kalau kurang-kurang 400 bisa. Tetapi kan kami melanggar untuk itu karena tidak ada yang mengatur. Nanti kita dilanggar bahwa ada pungutan liar di Dinas Pendidikan. Maka ini fasilitas pemerintah, apapun yang terjadi untuk masyarakat Kota Makassar, kami katakan bahwa semua biaya terkait dengan operasional listrik dan sebagainya itu tanggung jawab Dinas Pendidikan, karena itu pemerintah, tidak boleh. Tidak boleh mengatakan Anda pakai bayar ke listrik, tidak boleh karena kami sudah anggarkan untuk pembayaran listrik. Jadi memang dipakai gratis, tapi jaga mami. Jadi inilah fasilitas-fasilitas yang saya sampaikan kepada kita semua. Insya Allah saya dengan harapan tadi Pak Prof Pasirwelo bilang di sini Pak Kadis cocok, saya bilang ya silakan Prof. Karena Pak Sekdis memang punya tanggung jawab Paula ini, nanti dia ngatur jadwalnya. Saya mau pakai ini, biar ada yang mau pakai, karena kalau dia mau pakai pasti dia bilang saya mau pakai di situ, karena dia memang bertanggung jawab tentang rumah tangga di kantor ini. Ya, jadi Pak Sekdis saya ngatur nanti. Silakan Pak Sekdis, kami setuju apa yang disampaikan demi untuk kepentingan pendidikan untuk kita semua. Terima kasih Bapak dan Ibu sekalian. Jadi intinya adalah saya mau kasih kata kunci bahwa pendidikan itu 18 revolusi pendidikan semua baik untuk semua. Ya kan, tidak ada. Sekarang Bapak dan Ibu sekalian, ini sementara ini kan banyak orang yang mau merusak di pendidikan. Ada yang putus sekolah, kemarin dia bikin konten, padahal ini ada hanya rekayasa. Malu sendiri, saya cari, saya buru. Iya. Jangan lagi coba-coba melakukan hal-hal yang seperti itu. Mungkin satu tema untuk Dewan Pendidikan kita semua, ini bukan berarti saya mau begini Pak Sek, ada satu materi kita buat ini terkait dengan mungkin guru yang berakhlak atau ASN yang berakhlak, itu yang paling utama dulu ya, cocok berakhlak, tapi itu yang kita harus lakukan. Banyak guru. Kenapa ini? Saya termasuk Kadis Pendidikan juga harus. Ya bukan saja. Keluarga besar Dinas Pendidikan harus berakhlak. Iya, karena begini Bu Prof, Bunda. Banyak kami hadapi, tapi ini tidak perlu karena ini adalah tentang moral. Tentu kami bisa didudukkan untuk satu renungan untuk kita semua mengoreksi diri. Ya. Saya ini kita tidak tahu, cuma tidak enak kalau saya ngomong ini bahaya tentang kejadian-kejadian yang terjadi di sekolah dengan teman-teman. Ini bukan oknum orang, bukan oknum guru. Ya. Karena kalau saya menyebut guru itu profesi. Oknum. Nah, ini yang kita mau, ada beberapa oknum teman ini harus perlu yang ditahan, namanya nafsu. Harus ditahan. Maka perlu memang pendidikan kita bagi kita ini, jangan kita yang didik orang sementara kita ini ada di lingkungan kita, satu saja mencoreng, semua tercoreng pendidikan. Ini yang kita tidak mau. Ya. Kasihan, hati-hati apalagi anak-anak sekarang siswa. Bisa itu takdir, Bunda. Takdir. Karena itu sudah ditentukan, karena di sini juga saya dengan Pak Mahmud tidak biasa bisa menyangka kan. Sepanjang masih hidup, tidak tahu apakah takdir 2 kali atau tidak. Yang pasti Kadis Pendidikan sudah takdirnya 2 kali. Itu sudah ditakdirkan 2 kali. Ya. Artinya begini, kita harus profesional dan prosedural. Yang penting, yang selalu saya katakan, yang penting tidak ada catatan track recordnya. Itu kan yang penting. Itu juga kejeli-jeli Kadis Pendidikannya semua dia ganggu gurunya, itu yang salah. Berarti itu tidak bermoral. Ya. Jadi yang kami inginkan adalah begini, kita saling mengingatkan.
Karena ada kejadian ini, saya mau tidak mau, saya harus ambil tindakan tegas. Apapun, kalau ini nanti mau tidak mau ujungnya adalah pemecatan, pemberhentian sebagai ASN. Karena ini sadis, tapi tidak usah sebut. Inilah semua kejadian. Makanya bapak-bapak, kalau ibu-ibu jarang. Ibu-ibu dilaporkan jika kalau nak cubi dari cewek atau apa. Tapi bapak-bapak ini yang banyak. Bapak-bapak hati-hati. Apalagi siswa kita SD itu sudah mulai besar, ya. Hati-hati dengan terpancing dengan kedok. Baru yang paling sadis kan ini yang saya lihat. Termasuk di SMP ada. SMP ada tapi tidak usah saya sebut. Dan itu saya mau tidak mau saya tindaki dulu. Saya mencari supaya tenang, saya kasih pindah. Mau tidak mau. Ya kan begitu. Jadi ini yang saya minta Bapak dan Ibu sekalian. Mungkin ada nanti untuk khusus Dewan Pendidikan melakukan dengan teman-teman. Minimal kita ada apa lagi ini, sistem kemarin itu kalau kita kan kemarin pegawai Pak Sek ya, IQ ya, yang kemarin itu Pak ini tentang akhlak kan, tentang akhlak itu kita bisa. Supaya kita ini dibawa ke sana, supaya ada yang mengingatkan kita, rambu-rambu kita sebagai, saya sebagai kadis pendidikan tidak bisa menjamin juga hal itu, tapi siapa sih yang tidak, yang artinya kita ini harus saling mengingatkan. Kita kepada kami supaya jangan nanti menjadi ini, baru ini kan banyak hal sesungguhnya kecil bisa diselesaikan. Tapi ini bisa tidak menjadi besar. Tapi kalau sudah berlarut-larut tidak ditanggapi, orang jengkel dan sebagainya pasti. Iya. Jadi ini saya ingatkan sesamaku laki-laki. Karena laki-laki yang banyak melakukan ini. Hati-hati karena siswata itu banyak yang namanya setan, siapa-siapa yang tidak tahu. Kalau sebagai ASN yang bisa tidak ada ampun baginya. Pecah piring, pecah betul, tidak ada harapan. Harapan gaji, harapan apa dan sebagainya tidak ada. Habis total, kita kembali nol. Adalah korupsi. Yang kedua, narkoba. Yang ketiga, pelecehan seksual. Itu tidak ada ampun. Kalau itu sudah teringkar dalam putusan, jangan harap bahwa biar Anda 30 tahun jadi pegawai negeri, maka sia-sia itu 30 tahun tidak dapat apa-apa. Itu yang saya ingatkan. Terima kasih, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan, dan itu sekedar saran untuk kami. Mungkin itu dulu yang bagian daripada birokrasinya kita, gurunya. Dan termasuk kami. Jadi kalau diundang jangan saya gurunya, undang tongkadisnya sebagai untuk kami mendapatkan ilmu di situ. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tepuk tangan buat Bapak Kadis. Ya. Bapak Kadis, ada dua hal yang ingin kami sampaikan ke Pak Kadis. Karena tadi waktu kita berdialog Pak Kadis belum ada di sini. Ya. Izin teman-teman saya sampaikan ya. Jadi Pak Kadis, ini menarik ini hari ini pertemuan Pak. Satu berita itu menggembirakan. Pertama, di antara peserta ini Pak, saya dapat informasi dari kepala SMP 50. Mereka itu berhasil menerbitkan buku kumpulan puisi siswanya. Nah, tepuk tangan untuk SMP 50. Dan juga dari SD Negeri Sudirman 4 itu telah menerbitkan buku berjudul Sastra Anak. Nah, kita apresiasi. Tadi kalau itu Pak, begini, kalau itu kumpulan sebenarnya itu banyak sekolah, bukan satu. Ya. Karena memang kami berikan teman-teman budayawan, utamanya Rusdin Tompo. Rusdin Tompo itu banyak yang dilatih anak-anak, termasuk kemarin itu waktu Hardiknas kita lihat anak itu yang puisi itu cipta, jadi dia itu melatih begitu modelnya, berusia menulis anak-anak, dia latih menulis dan itu menjadi suatu buku. Banyak sekolah bukan satu buku saja, banyak bahkan setiap saat itu dia akan terbitkan. Betul. Nanti kita data, tapi kita apresiasi tadi seperti itu karena memang tujuan kita bahwa untuk itu kita kumpulan, jadi motivasi anak ada karena dibuat dalam bentuk buku. Iya. Nah, itu. Kemudian ada juga tadi Pak Kadis membuat buku ajar dari. Nah, mereka berharap kalau kami di perguruan tinggi Pak Kadis itu ada program pemerintah dan dibiayai pemerintah pusat, buku ajar itu harus diajarkan di sekolah itu dan boleh dipakai di sekolah lain karena kurikulumnya sama. Nah, itu harapan mereka Pak Kadis, mudah-mudahan buku yang mereka bikin ini bisa digunakan di sekolah-sekolah lain. Itu informasi yang bisa kami sampaikan Pak Kadis sebelum Bapak. Terima kasih Pak Kadis. Sekali lagi kita tepuk tangan untuk Pak Kadis kita. Ya.
Dari Muhammadiyah 3 juga ada buku Pohon Literasi. Luar biasa nih. Saya yakin di sekolah-sekolah Bapak Ibu juga ada saja guru yang menulis buku kan. Hanya buku ini memang harus diajarkan. Buku ajar namanya. Nah, baik, seperti janji kami tadi, kita akan lanjutkan dialog. Karena ini serasian, maka semua orang berhak bicara. Semua orang berhak jadi narasumber. Kuncinya di situ. Untuk memancing kita diskusi lanjutan, saya persilakan Bapak Dr. Aminuddin Tarawe, bukan sebagai sekdis, walaupun beliau sekdis, tapi beliau hari ini sebagai sekretaris Dewan Pendidikan Kota Makassar yang menjadi salah satu narasumber kita. Silakan Pak. Ya, boleh bersatu ke bawah seperti tadi Pak Ketua PGRI. Boleh ya. Yang jelas kita ada dialog ini. Hari ini kita dialog, jangan takut-takut berdialog. Semua pendapat Bapak Ibu kita catat untuk kita lanjutkan di Pemkot nanti, di Wali Kota. Kasih. Silakan Pak. Kita kasih sambutan untuk Wakil Ketua Dewan Pendidikan Ibu Yeni Rahman, anggota DPR kita di Kota Makassar. Sukses untuk beliau. Tahun depan, tahun ini akan dilantik jadi anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan. Baik. Ini juga Pak, teman-teman dari Sekolah Muhammadiyah tentu sudah kenal beliau ini. Ya. Silakan Pak. Ya. Boleh di sini, boleh di bawah Pak. Bebas. Di bawah ya? Dari Bapak aja, bisa di bawah situ bersatu. Siapa tahu ada yang mau bertanya langsung Pak, silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bu, saya ingin berdiskusi dengan teman-teman. Masalah yang kita bicarakan hari ini, literasi dengan numerasi. Kita tahu bersama bahwa dalam 3 tahun terakhir itu, kita sudah mencoba melakukan penilaian ya, oleh Kemendikbud terhadap capaian literasi, numerasi, dan ada tambahan. Apa itu tambahannya? Karakter sama apa? Suling jar, satu yang tak. Saya heran. Santai aja Pak. Saya sekarang apa tadi Pak? Saya sebagai sekretaris Dewan Pendidikan Kota Makassar. Cuman kebetulan saya berpakaian begini saja. Bapak Ibu yang saya hormati, yang hari ini kita bicara hanya 2, literasi dengan numerasi. Kami sebenarnya ingin melihat, ingin memperoleh suara, ingin mendapatkan suara dari Bapak Ibu. Bagaimana pandangan Bapak Ibu terhadap literasi dengan numerasi yang ada di sekolah Bapak Ibu. Saya mulai dengan literasi tadi itu yang kita capai, ya, yang kita sudah lakukan selama 3 tahun, yang kita sudah laksanakan selama 3 tahun. Tapi persoalannya yang diukur adalah bukan kelas yang tinggi, ya kan? Bukan kelas yang tinggi, kelas yang masih ada di atasnya. Contoh di SD kan kelas 5 ya. Kalau di SMP kelas 8. Ya. Saya biasa manggil kelas 2, Bu. Karena saya orang jadul. Jadul masih ingat saya dulu kelas 2 SMP ya. Kelas 8 saya selalu lupa. Bapak Ibu yang saya hormati, dalam 3 tahun terakhir itu saya coba analisis. Saya mencoba analisis secara kota. Secara kota ini, belum secara sekolah. Secara kota, dalam 3 tahun terakhir saya sudah pernah lihat. Di 3 tahun terakhir kita punya capaian literasi numerasi itu untuk Kota Makassar luar biasa. Luar biasa, Pak. Kalau di literasi numerasi kita itu rata-rata ada kenaikan. Secara kota ya, kenaikan.
Kemudian ada juga yang stuck. Ada juga yang stuck. Nanti kita lihat datanya, mudah-mudahan. Oh ya, di halaman berikut ya. Next saja. Saya mau lihat datanya aja di halaman berikut. Coba kamu kasih pindah. Yes. Nah, ini datanya Pak. Jadi mungkin Bapak Ibu sekalian pasti bilang, bagaimana caranya? Katanya dianalisis. Ya, karena saya analisis itu saya bisa tulis Pak. Ini tantangan saya adalah sampai saat ini sekolah yang ada di Kota Makassar, ya, SD dan SMP itu baik negeri maupun swasta, kita baru mencapai 75% yang telah mengunduh dan mempelajari betul capaian literasi dan numerasi dalam rapor pendidikan kita. Artinya apa? Artinya masih ada sekolah yang belum membuka. Nah, pertanyaanku sekarang, mudah-mudahan yang hadir pada hari ini, karena yang saya undang itu sebenarnya 89, tapi saya hitung-hitung tadi dari atas nggak nyampe, sampai semua undangannya loh. 89 sekolah, 89 mudah-mudahan 89 itu udah membuka semua dan mempelajari, mengeksplorasi ya. Ini. Sekarang pertanyaanku, yang Bapak Ibu kepala sekolah yang belum buka siapa? Yang belum buka aja. Ini kan jadi terbukti kan Bu, yang hadir pada hari ini udah semua karena nggak ada yang angkat tangan. Pertanyaan keduanya adalah, setelah buka, setelah unduh, sudahkah Bapak Ibu itu mempelajari hasil dari capaian literasi numerasi Bapak anak-anak di sekolah Bapak Ibu? Sudah? Wah, ini dibuka nggak ada jawaban karena sudah dipelajari belum. Berarti dibuka tapi nggak dipelajari gitu. Itu kalau peneliti bicaranya begitu, karena tidak ada suara kan. Tapi biasanya kalau orang mau nikah itu, kalau ditanya mau nikah, kalau nggak bilang-bilang berarti mau ya. Ini pertanyaanku tadi, sudahkah dibuka? Nggak ada yang jawab, berarti sudah gitu. Bapak Ibu yang saya hormati, kita lihat saja. Ini rata-rata capaian di 2021 dan 2020 sampai dengan 2023 yang kita buka di 2024 ini. Sekarang kita lihat di tahun pertama itu 2021-2022 literasi itu tidak menggunakan persentase. Dia menggunakan nilai limit antara 1 sampai 3, ya. Makanya capaiannya di 2021-2022 itu untuk SD kita lihat terjadi peningkatan, ya kan? Saya bilang tadi 165 menjadi 174. Dan di tahun 2023 itu menjadi 67,34% kalau dipresentasikan. Karena yang sekarang itu persen lagi, tidak lagi. Jadi berubah-ubah nih Pak. Berubah dari limit menjadi presentasi. Tetapi saya akumulasi ke persen. Saya akumulasi ke limit tadi, ternyata kalau capaiannya 67,34% itu mencapai 2,02. 2,22. Artinya ini terjadi peningkatan kan secara kota Pak. Untuk numerasinya, numerasi SD. Ternyata numerasi SD nggak ada peningkatan sama sekali Pak. Enggak juga naik, tapi memang saya nggak mau turun Bu. Ya tetap gitu aja. Dari 160 sampai tahun ketiga pun 160 secara kota untuk SD. Ya, kalau dipresentasikan itu tetap 53,53%. Artinya masih ada 46,7% anak-anak kita yang harus didorong untuk bisa meningkatkan. Bagaimana bisa meningkatkan? Kita lihat warna. Tapi ini bukan partai, kita masih bukan warna partai ya.
Kalau warna merah itu artinya buruk kan? Buruk. Kalau saya mau bilang buruk aja lah. Kalau merah. Kuning. Kemudian hijau dan biru. Yang kita harap apa Bapak Ibu? Kita harap biru semua ya Pak ya. Sekarang pertanyaanku, dari 4 hal yang diukur itu, adakah di antara sekolah Bapak Ibu sudah biru semua? Masih? Iya, masih ada kuning ya. Masih ada juga hijau. Ada juga merah ya? Iya, merah, masih ada merah. Ingat kita, saya menyampaikan ini untuk kita bisa mendorong nanti bagaimana bisa biru semua. Itu aja sih sebenarnya. Kami di Dewan Pendidikan hanya menyampaikan untuk bisa kita dorong menjadi biru semua lah. Jangan ada yang merah deh. Paling enggak tahun depan kuning. Ya Pak ya? Iya Ustaz. Kalau kuning naik biru. Hijau ya, warna hijau juga. Hijau dulu nih. Saya kira langsung biru Pak. Pelan-pelan, step by step lah. Hijau bisa jadi biru. Ya, kita mau itu. Makassar kita mau itu. Kalau di dalam program kita, pemerintah Kota Makassar itu punya program. Semua anak harus sekolah. Sudah disampaikan tadi Pak Kadis, pasti. Semua anak harus sekolah. Oke, kita dapat capaian kita 100% oke. Tetapi sekarang kita berpindah ke kualitasnya. Kualitasnya harus biru semua. Bapak Ibu yang saya hormati. Untuk SMP, kita lihat SMP juga meningkat terus. Baik literasinya, kita lihat literasinya bagaimana. Ini secara kota loh. Nah, ini tantangan buat kepala sekolah SMP nih. Ustadz, tapi tantangan itu Pak. Tantangan karena turun Ki. Turun. Nyungsep lah kalau kata anak-anak orang sekarang nyungsep dia. Ya, turun. Ini harus kita lihat Pak. Turun dari 58 menjadi 55 menjadi 41. Ini luar biasa penurunannya. Luar biasa Pak. Saya takut-takut. Kalau kita orang bilang di Makassar ini domba-domba Kak tahun depan Pak. Jangan-jangan nyungsep lagi. Tapi kita harus punya tekad untuk kita naikkan Pak. Kita naikkan nanti menjadi, ya kalau boleh kembalilah menjadi hijau. Minimal. Bapak Ibu yang saya hormati, next. Dari capaian itu tadi, ya, saya memunculkan pertanyaan. Ini yang saya mau diskusikan nih sama Bapak Ibu. Menurut Bapak Ibu, kita lihat, bisa juga baca ya? Oh iya, besar jadi. Bagaimana pandangan Bapak Ibu terhadap kebijakan pelaksanaan asesmen nasional saat ini dalam hubungan dengan peningkatan kompetensi peserta didik? Tadi saya nggak ikut Pak, tapi saya sudah tahu apa yang Bapak Ibu bicarakan tadi dari Pak Sulan, Pak moderator tadi, saya sudah lihat. Kemudian bagaimana menurut Anda hasil AN di sekolah Anda dalam 3 tahun terakhir? Dan seterusnya ada 4 pertanyaan Pak, ini yang saya mau diskusikan dengan Bapak Ibu. Bapak Ibu yang saya hormati, harapan kita tadi kan mau biru semua. Ini saya takut-takut sebenarnya kalau bicara warna. Tapi tidak dengar yang itu. Bapak Ibu saya minta pandangan tak dulu. Ya. Boleh Bapak Ibu jawab keempat-empatnya. Ya. Pandangan Bapak Ibu silakan bercerita. Yang jelas bahwa di sekolah Bapak Ibu saya sudah pernah lihat. Saya lihat, mungkin saya termasuk orang yang suka duduk, suka membuka, suka buka-buka itu hasil tak, dan saya lihat per sekolah Pak. Tapi saya nggak mau buka di sini. Jangan, nggak boleh Ustaz. Maaf. Nanti kalau
orang Inggris bilang nanti kau dipakasi ya kah? Nggak bagus lah. Kita ungkap saja. Tetapi yang saya mau Bapak Ibu ungkap, Bapak Ibu yang memberikan pandangan terhadap ini. Apa yang telah Anda lakukan di sekolahnya untuk mendorong peningkatan literasi numerasi. And then terakhir, adakah inovasi yang Bapak buat untuk meningkatkan literasi numerasi di sekolah tak? Tadi Bapak, luar biasa Pak, makasih. Mohon disebutkan nama dengan dari asal sekolah Pak ya, Tabe. Silakan Pak. Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pak Frans dari SMP Nusantara. Saya hanya menanggapi nomor 3. Di sekolah saya dari tahun pertama ASN, kebetulan saya juga sebagai proktornya, bahwa kadang meningkat, kadang menurun. Tahun lalu dia menurun. Yang kami lakukan, satu, membiasakan anak-anak membaca buku seperti yang ada soal di dalam ASN. Buku itu terbitan Erlangga. Kami beli. Sorry, enggak apa-apa menyebut merek. Enggak apa-apa Pak, karena ini hanya sharing Pak. Ya, sharing. Kami beli, siswa beli. Ya, dan diharapkan guru-guru membuat soal seperti itu. Walaupun perlahan. Karena mohon maaf, saya akui sendiri, membuat soal seperti itu memang tidak mudah. Tidak mudah Pak. Tapi dengan ada buku itu, karena di dalamnya semua numerik dan literasi sudah mencakup, disesuaikan kepada bidang studi yang diampu oleh guru-guru. Dan tahun lalu agak meningkat sedikit hasilnya. Yaitu karena kami sering memberikan soal dari buku yang sudah ada, anak-anak dilatih dalam proses pembelajaran kalau mau evaluasi, dan diharapkan guru membuat soal model seperti itu ketika PTS atau PAS. Kenapa kita menurun? Mohon maaf, di sekolah saya karena apa? Satu, Allah bisa karena biasa, manusia bisa karena dilatih. Seperti Bapak tadi yang dosen, karena memang kita tidak dilatih Pak. Hanya kita disuruh saja menjawab. Kalau bukan esai, pilihan ganda. Ketika kita diberi tantangan, mohon maaf, gurunya sekalipun barangkali belum bisa. Terima kasih Pak. Makasih Pak Frans. Dari Pak Frans dari SMP Nusantara Pak. SMP Nusantara iya. Tetanggaan dengan SMP Negeri 6 Makassar. Ada lagi ya, silakan disebutkan nama Bu. Iya, izin. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Nama saya Siti Marhumah dari SMP 45 Makassar. Ya, sehubungan dengan literasi yang kami lakukan di sekolah untuk mendorong peningkatan perolehan nilai literasi, roster kami memang menjadwalkan 1 jam pada setiap hari Selasa. Setiap minggunya ada memang jam untuk literasi. Jadi kami menjadwal menggilir setiap kelas, setiap minggu kami menjadwalkan misalnya kelas 7A, 7B masuk kelas minggu depannya, kemudian kelas yang lain salat duha. Jadi kami menggilir setiap minggu untuk literasi. Kami menyuruh masuk di perpustakaan khusus untuk membaca buku-buku yang ada di perpustakaan. Ya, saya rasa itu yang kami lakukan di sekolah. Makasih. Iya, makasih Bu. Ini kan ada 2 nih. Ada 2 konsep yang dibuat oleh Bapak tadi. Saya senang tadi ada juga pernyataannya Pak Frans tadi, bahwa kita latih anak-anak pada proses pembelajaran. Saya suka itu kalimatnya Pak. Jadi anak-anak tidak dilatih dengan les. Ingat ya, dengan les tambahan khusus untuk belajar saja, persiapan AN. No, bukan itu. Bukan itu sasarannya menurut saya. SMP 45 juga buat, Pak Frans juga tadi menyampaikan, ada kreativitas yang dibuat untuk mendorong. Berarti saya syukurnya gini, Bapak
Ibu tadi udah berupaya untuk meningkatkan literasi. Meskipun tadi disampaikan Pak Frans itu fluktuatif ya. Memang begitu Pak. Saya sudah buka SMP Negeri 1, SMP sampai dengan SMP Negeri 55. Sudah semua ikut buka Ustaz. Termasuk sekolah tak tabe. SD sudah ikut buka. Jadi kalau saya tutup pintu itu yang saya pelajari. Kenapa? Karena saya mau tahu. Tidak ada niat saya hanya mau tahu bahwa nanti teman-teman saya ini bagaimana saya bisa mendorong beliau, teman-teman itu untuk bisa sama-sama kita mendorong anak-anak, capaian anak-anak kita bisa lebih baik lagi. Saya tidak bicara karakter Pak di sini. Kenapa karakter? Karena pendidikan karakter kita itu selalu tinggi. Capaian karakter kita itu selalu tinggi, di atas 2. Selalu di atas 2. Kalau dirata-ratakan, kalau 2 tadi itu kan sudah di atas 60. Tinggal kita dongkrak sedikit bisa jadi biru semua. Semua bisa jadi biru. Hampir semua. Ya, hampir semua. Tapi ada juga ya. Bapak Ibu yang tahu lah di sekolah tak. Hampir semua itu sudah di hijau Pak. Kalau untuk karakter. Kebanggaannya gini. Saya bangga. Saya bangga sebenarnya Ustaz. Kenapa saya bangga? Karena karakter anak-anak Makassar itu capaiannya luar biasa, tinggi. Artinya apa? Kita masih memegang prinsip-prinsip. Pak, atas kesempatannya, kami dari SD, kebetulan kami dari SD Impres Layan Tua 2, nama Bu? Nama. Kecamatan Bontoala, nama saya Budiati. Kebetulan kami di kelas 5 Pak, yang menangani tentang AN ini. Dan ini memang naik turun. Kenapa? Karena kualitas siswanya itu salah satu Pak. Tapi kami juga terinspirasi seperti Bapak tadi dari Nusantara, seperti itu. Tapi yang saya di sini ingin tingkatkan Pak, apa? Analisanya anak. Memahami itu soal. Kenapa? Karena seperti di soal yang di pendidikan karakternya Pak. Kan di situ apakah guru Anda pernah menyampaikan tentang narkoba? Kalau anak-anak tidak bisa menganalisa itu soal, langsung saja iya. Padahal kita sering menyampaikan bahwa itu. Seperti itu nak. Jadi intinya anak itu dalam berliterasi di situ tentang karakter Pak, itu harus menganalisa itu soal. Ya, bukan bahwa 1 tambah 1 nah itu begitu, karena di situ untuk menyelesaikan masalah dalam soal itu Pak. Jadi itu mungkin saya anjurkan di situ bisa meningkat bahwa analisa baik-baik itu soal nak. Kita pahami itu. Kenapa? Karena kadang anak-anak dia baca saja, nah jawab ya, tidak. Padahal itu anak apakah kepala sekolah pernah memberikan ini? Tidak. Padahal ini anak-anak dia tidak analisa itu bilang apa maksudnya itu Pak. Jadi itu yang saya upayakan di situ, harus menganalisa dan memahami baik-baik bacaan apa itu di soal. Itu mungkin Pak dari kami. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bu. Ibu ya? Iya, izin Bu. Namanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi bagi kita semua. Saya Mulyanti dari SD Balak Selamatan, ya, Kecamatan Ujung Pandang. Iya. Berbicara tentang praktik baik ataupun aktivitas yang kita lakukan untuk peningkatan literasi dan numerasi di sekolah, mungkin kami sharing sedikit Ya, apa yang kami kerjakan. Banyak-banyak Bu, jangan sedikit supaya Ya, teman-teman bisa. seperti yang dikatakan Ibu tadi Ya. bahwa berproses untuk meningkatkan kegiatan ini memang tidak bisa kita lakukan ketika sudah kelas 4 atau 5 saja. Tetapi dari awal, kelas awal 1, 2, 3 itu juga bagian penting yang harus kita pikirkan. Mengapa demikian? Jadi di yayasan kami kurang lebih 2 tahun terakhir ini bekerja sama dengan Yayasan Literasi Indonesia menerapkan program
dari Yayasan Literasi Indonesia untuk kami pakai di sekolah dalam bentuk jadi program itu kami terapkan di dalam pembelajaran sehari-hari, bukan sebagai program terpisah. Jadi seperti misalnya kegiatan awal dalam kelas itu ada di dalam program literasi kami, ada namanya Balima. Jadi dari kelas awal itu mereka ada 5 kata setiap minggu, setiap hari yang diacak untuk mereka terbiasa mendengar kata itu. Boleh dicontoh, Bu? Kata-katanya contoh, ya, jadi apa-apa, kan? Ya, kata-kata umum saja, Pak. Jadi karena ini dari kelas 1 biasanya misalnya kami, di, atau pada, dari, acak saja, tetapi 5 kata itu kami pasang selama 5 hari kerja di papan tulis dalam bentuk kartu warna-warni, dan setiap hari setelah pembiasaan pagi, doa dan sebagainya, itu mereka akan berlatih menyebutkan secara bergantian semua anak di kelas. Jadi menyerap kata-kata baru setiap seminggu, mereka berulang mengulangi dari kelas 1 akhirnya jadi pembiasaan. Itu yang sederhana. Lalu ada program yang namanya kami membaca interaktif, membaca terbimbing. Itu bertahap sesuai fasenya, fase A, B, C. Dan buku-buku yang digunakan memang karena itu kerjasama, jadi kami pakai buku dari Yayasan Literasi Indonesia. Itu sangat menolong bagaimana anak-anak bisa seperti menjawab tantangan bagaimana menganalisa sebuah pertanyaan. Karena dari latihan itu, dari praktek kegiatan membaca interaktif itu, mereka jadi terbiasa untuk menanggapi isi dari buku itu. Jadi mereka terlatih dan mencoba untuk kalau mungkin kita bahasakan ya reading comprehension-nya mereka jalan. Jadi ketika mereka dapat soal seperti nanti di kelas 5, jadi mereka betul-betul mikir dulu sebelum mereka jawab. Sama seperti Ibu tadi bilang bahwa kadang-kadang mereka baca, mungkin ya di waktu lalu kami juga dapati seperti itu. Pertanyaannya, pernahkah gini dan seterusnya, mereka langsung jawab iya saja atau tidak, sering. Nah, sekarang kami beri pemahaman bahwa seperti misalnya apakah di sekolahmu ada kampanye tentang bullying dan sebagainya, mereka kan kalau tidak dibiasakan mungkin mereka akan jawab saja tidak, padahal poster-poster bullying sudah dipasang dan sebagainya, itu kan semua literasi. Jadi ketika kami memasang apapun di sekolah, pamflet kah apa, kita harus kasih tahu bahwa ini namanya ini. Ada anak yang tidak tahu apa itu pamflet, apa itu selebaran. Mungkin di kelas 6 baru ketemu di materi iklan, mungkin baru dia bilang, oh pamflet itu yang ada di depan, oh ini spanduk yang ini. Jadi kadang-kadang kita tidak membiasakan anak untuk benda-benda di sekitarnya itu dia kenali dengan betul. Jadi kalau kerjasama yang baik dari perangkat sekolah untuk memperkenalkan supaya mereka tahu, padahal itu barang sebenarnya ada di sekitar mereka. Sekolah sudah lakukan, tapi karena kita menganggap itu biasa saja dan tidak membiasakan mereka untuk mengenali lebih, akhirnya ya literasinya jadi putar-putar di tempat dan mereka tidak memahami mereka ada di mana. Seperti itu. Jadi kami 2 tahun terakhir ini ya syukur ada peningkatan yang baik dan mungkin itu juga yang tidak turun ya Bu ya. Akhirnya kami bisa dapat bos kinerja. Oh, ya. Luar biasa. Ayo kita beri aplaus. Ya. Ada di sana? Saya kasih dulu yang di sini. Ini kok berat gini ya. Miring Kiku rasa ini. Ya, terima kasih atas kesempatan yang kedua kalinya Pak dari SMP Muhammadiyah 3. Ya. Ada hal yang saya pikirkan tentang bagaimana hal-hal yang ingin kita sampaikan anak-anak itu dengan membuat satu puisi. Maaf, dari SMP ya. Berapa Bu? Muhammadiyah 3 Pak. Ketika kita mengajarkan misalnya anak-anak literasi dalam Al-Quran, taruhlah kita bahas soal surah Al-Lahab, itu saya buatkan puisinya dulu.
Nah, jadi ketika anak-anak membaca Al-Lahab, dia sudah paham apa itu isinya Al-Lahab. Iya. Jadi saya buatkan memang satu puisi, tapi Bu Yani, saya selalu sama-sama dengan Ibu. Ya. Kemudian ketika saya mengajarkan tentang bahasa Indonesia yang saya mau dahulukan dengan literasi, ada yang namanya pelajaran komunikasi langsung dengan tidak langsung. Saya pakai istilah dengan jembatan keledai. Ya, ada informasi namanya jembatan keledai, kemudian informasi terkait itu yang kami gunakan untuk bisa menyalurkan anak-anak tentang literasi ini. Dan insya Allah Pak, kami di SMP Muhammadiyah 3 akan mengadakan lonceng buku, tetapi kita masukkan penilaiannya. Jadi saya bisa tangkap bahwa adakah inovasi yang Anda lakukan untuk mendorong peningkatan nilai literasi. Kita hanya tidak sekedar mengumpulkan buku, karya sastra anak-anak, tapi kita lakukan launching buku dengan mengarahkan pada bedah buku, bukan diskusi buku. Kalau diskusi buku hanya mendiskusikan bagaimana puisi itu yang ditulis oleh anak-anak. Tapi kita memang membedah buku. Jadi anak-anak kita berikan sebelum launching buku ada pengarahan mental kepada anak-anak supaya mereka bisa menerima bahwa karyanya itu bagus atau tidak. Dan menerima kenyataan ketika kami mendatangkan para sastrawan yang ada di Makassar, utamanya dari DKM. Yaitu ada kerjasama seperti itu Pak. Kami berusaha jadi langsung dengan kritik sastra, bukan dengan diskusi bukunya, tapi ada kritik sastra supaya ada inovasi penilaian dalam hal penulisan karya sastra kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Jadi 3, 4, 5 tadi ya, 5 pembicara kan? 5 pembicara ini tadi rata-rata mengungkap apa yang telah mereka lakukan. Ini kalau dalam Merdeka Belajar itu disebut apa? Praktik baik ya. Tapi praktik baik itu kan muncul karena adanya kreativitas sehingga itu bisa dilakukan. Kalau nggak kreatif nggak bisa Pak. Makanya kepala sekolah ya harus memiliki jiwa kreatif untuk mengembangkan ini. Jadi kita nggak sampai di situ. Tadi di SMP Muhammadiyah 3 itu Pak moderator, saya pernah diundang Pak. Saya pernah diundang untuk launching bukunya di satu malam. Saya agak bingung juga karena yang hadir itu para sastrawan. Kemudian saya berupaya untuk membuat satu pantun supaya bisa mengimbangi itu. Kalau enggak saya berpantun ini Pak, saya susah karena saya lihat senior-senior semua itu yang kalau saya bilang pujangga lah mereka deh. Terus saya coba buat, saya tantang, wah ternyata alhamdulillah bagus dia. Mereka sambut baik. Dan itu sudah dibukukan ya Bu ya, bukunya ada sama saya satu. Iya. Ini kok di sini? Iya. Di tengah dulu, digeser-geser Ki. Ayo Pak Bur, silakan Pak Bur. Ya baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Melihat asal sekolah dari mana Pak? Dari SD Negeri Percontohan PAM. SD Percontohan PAM Pak. PAM. Ya, jadi untuk literasi dan numerasi ini kami melihat rapor sekolah kami. Memang di awal Pak untuk numerasi itu kami sempat warna kuning dan memang menurut informasi sangat wajar jika literasi itu harus lebih tinggi daripada numerasi. Yang tidak wajar jika numerasi lebih tinggi daripada literasi. Karena pada saat menjawab soal-soal literasi, pada saat menjawab soal numerasi pasti literasi di situ muncul. Nah, yang kami lakukan pada saat melihat itu adalah kami menyamakan persepsi dulu dengan teman-teman guru Pak. Jadi literasi dan numerasi ini bukan hanya bahasa Indonesia dan matematika. Saya sampaikan ke semua teman guru bahwa literasi dan numerasi ini ada semua di semua mata pelajaran. Di pelajaran olahraga, di pelajaran bahasa Inggris, pelajaran agama, semua ini ada tentang literasi dan numerasi. Jadi kami kuatkan di situ Pak. Salah satu yang kami kuatkan di situ adalah teman-teman guru paham
bahwa literasi dan numerasi itu bukan hanya pelajaran matematika dan bahasa Indonesia, tetapi di semua mata pelajaran itu ada unsur literasi dan numerasinya. Jadi kami yang paling kuatkan di situ, Pak. Alhamdulillah sudah ada peningkatan. Kemudian yang kami tekankan juga adalah bagaimana menciptakan lingkungan literasi dan numerasi. Contoh misalnya yang sederhana, Pak, nama kelas di sekolah kami alhamdulillah di SD Percontohan PAM ada 16 rombel. Tidak ada lagi 1A, 1B, 1C. Yang ada adalah kelas Sultan Hasanuddin, kelas C Yusuf, kelas Mapanyuki, kelas Balak Lompoa, kelas Tongkonan. Di situ misalnya Sultan Hasanuddin ada gambarnya Sultan Hasanuddin, ada tanggal lahirnya, ada bulan lahirnya, ada profilnya. Di situ ada rasa yang dimiliki anak, mau tahu siapa Sultan Hasanuddin itu. Kemudian guru bisa menjadikan itu menjadi bahan belajar untuk numerasi dan literasi. Misalnya lahirnya tanggal berapa, sekarang tahun berapa, jika dia hidup sampai sekarang berapa umurnya. Dia lahirnya di situ Januari, itu bulan berapa. Berapa tahun, berapa hari, kalau berapa tahun yang lalu ini berapa tahun sesudah lahirnya, selisihnya saya Yusuf dengan Mapanyuki misalnya. Jadi itu yang kami lakukan. Pertama tadi yang saya katakan, membangun bersama-sama visi yang sama dengan teman semua guru. Bukan hanya guru kelas di SD, karena ada guru bahasa Inggris juga, ada guru agama, guru PJOK, harus menguatkan literasi dan numerasi. Ditambah dengan lingkungan yang kaya dengan literasi. Seperti nama kelas tadi, Pak, tidak ada lagi A, B, C, semua nama-nama. Ada nama pahlawan revolusi, ada pahlawan nasional, ada pahlawan lokal, ada nama-nama pakaian daerah, ada nama rumah adat di Sulawesi Selatan. Itu yang menjadi sedikit yang kami lakukan. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Bur. Kita aplaus Pak Bur ya. Ya, Bapak Ibu yang saya hormati, saya setuju Pak. Ini agak susah nih. Sejarah yang disebut tadi Pak Bur itu kan lebih banyak ke pelajaran sejarah ya. Tapi bisa enggak itu dijadikan metode atau pola atau tema untuk ngajarin literasi? Bisa. Sekarang saya tanya, Ki. Ketika saya bicara sejarah, saya bicara Kerajaan Tallo. Kerajaan Tallo di mana sih? Tempatnya di mana? Tallo. Apa yang ada di Kerajaan Tallo sehingga kita bisa katakan itu Kerajaan Tallo sekarang? Ya? Ada apa, Bu? Ada sejarah. Di sana sekarang masih ada makam. Bukan kuburannya, makam. Kalau kuburan nanti Panampu. Makam Raja-Raja Tallo. Itu yang menunjukkan bahwa di situ ada Kerajaan Tallo. Masih ada situs yang ditinggalkan. Ini kalau kita bisa rubah, kita bisa membuatkan sebuah cerita, disuruh anak-anak baca, apa yang ada di situ? Pelajarannya, pelajaran sejarah. Konteksnya ada literasinya. Ada numerasinya enggak? Dari tahun berapa sih sampai tahun berapa? Kita bisa hitung. Dapat gasingnya tadi. Yang disampaikan oleh Pak Kadis kan, kalau saya tinggal di jalan apa nih, Jalan Anggrek nih, terus saya mau berjalan ke makam-makam Raja-Raja Tallo di sana, yang jaraknya ini saja ya, 10 km dari sini. Saya tanya berapa waktu yang saya butuhkan ketika saya berjalan kaki ke sana dengan rata-rata kecepatan saya berjalan kaki itu 1 km per jam. Masuk apanya? Numerasi. Ya, kalau di SMP belajar apa lagi itu bisa masuk ke pelajaran IPA. Gerak lurus kecepatan ya. Nah, ini guru IPA nih. Kecepatan ya. Kalau di GLB ya dipelajari. Oke, ini Bapak Ibu sekalian yang disampaikan oleh Pak Bur, saya kira juga ini bisa menjadi bahan untuk kita semua. Tapi jangan kita
sekolah tak enggak usah lagi Jalan Sultan Hasanuddin, kita ambil yang lain lagi. Misalnya di Ponegoro ya. Di Ponegoro begini. Ayo Bu. Dari sekolah apa Ki? Tabe kita share pengalaman tak. Supaya jangan sekolah tak yang maju ya, harus teman-teman lain juga maju. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya Francisca dari SD Katolik Santo Yosep Raja Wali. Oh ya. Nomor 4, adakah inovasi yang Anda lakukan untuk mendorong peningkatan nilai literasi dan numerasi AN peserta didik setiap tahun? Saya tanya dulu, di SD Raja Wali sekarang capaiannya gimana? 3 tahun terakhir Bu. Kenapa Bapak? 3 tahun terakhir bagaimana capaian tak literasinya, numerasinya? Iya, ada sedikit peningkatan. Oh peningkatan, enggak Iya. turun jangan Bu? Enggak pernah turun? Tidak Cipa. Tidak. Saya kita, ya silakan lanjut. Terima kasih. Berbicara mengenai literasi dan numerasi, dan kebetulan kami di SD bahwa penanaman sikap yang paling fundamental itu adalah di SD. Dan dari pemikiran itu maka kami menciptakan kebiasaan-kebiasaan. Kebiasaan apa yang kami lakukan? Kebiasaan yang kami lakukan yaitu yang pertama bahwa 1 minggu itu kami harus membaca buku, apapun bukunya itu selama 5 menit. Jadi setiap hari kami harus membiasakan untuk membaca buku ataupun koran selama 5 menit. Setelah membaca itu apalagi yang akan kami lakukan? Jadi yang akan kami lakukan setelah membaca itu bahwa setiap hari Jumat itu peserta didik di depan semua kelas, mereka akan bercerita buku apa yang mereka akan baca. Jadi hanya itu saja kebiasaan-kebiasaan yang kami lakukan. Kalau misalnya masuk ke perpustakaan itu memang kewajiban. Jadi setiap minggu kelas diberi giliran untuk masuk ke perpustakaan. Kalau pojok baca itu jangan ditanya, apalagi di kelas 1 Pak, buku-buku itu kadang mereka mungkin karena terlalu banyak nih buku yang dia baca di pojok, akhirnya kadang mereka bosan, jadi kadang mereka bawa sendiri nih buku ceritanya dari rumah. Jadi itu saja, terima kasih Pak. Makasih Bu, saya mau bicara gini, ini kan pembiasaan membaca ya, pembiasaan membaca. Sekarang ini pembiasaan membaca kita luar biasa Bu, daya tahan kita sebenarnya luar biasa. Daya tahan membaca tak? Coba aja, kalau kebetulan banyak grup WA, itu akan dibaca sampai habis, sampai tengah malam kalau masih ada yang biru-biru. Daya tahan kita luar biasa. Tetapi minat baca buku kita, itu yang agak rendah. Inilah yang harus, betul Bu, pembiasaan yang harus dilakukan oleh teman-teman untuk anak-anak kita, mungkin untuk kita juga ya. Untuk kita. Saya mau minta pandangannya Atira. Saya kemarin, izin Pak, saya kemarin baca 9, enggak apa-apa ya saya sebut ya, 9 SMA terbaik di Sulawesi Selatan. 2 diantaranya itu yang saya baca 2 dari SD SMA Atira. Yang lain masih ada juga. Tapi yang saya baca SMA Atira, makanya saya minta apa sih yang dilakukan oleh SMA Atira? Ayo dong sharing. Ayo. Ya, baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah Bapak Ibu, bersyukur sekali kita ada kegiatan dari Dewan Pendidikan di kesempatan yang berbahagia ini. Bisa kita melakukan sarasehan untuk lebih memperkuat literasi dan numerasi yang ada di sekolah kita. Ini tentu adalah hal yang rasanya sangat patut kita apresiasi bersama. Baik Bapak Ibu, perkenankan kami dari SMP Islam Atira. Saya Kasman, Atira Kajalali. Oh iya, Kajalali ya, Ujung Pandang ya. Ujung Pandang, Kecamatan Ujung Pandang. Alhamdulillah untuk capaian rapor pendidikan, khususnya di bagian literasi dan numerasi, kami berada di poin 97,78. Alhamdulillah. Luar biasa, untuk berarti biru ya. Iya. Jadi tentu
ini adalah salah satu juga yang menjadi tantangan buat kami, bagaimana senantiasa mempertahankan karena tentu kalau berada di bagian atas sisa ditunggu ke bawahnya. Iya, secara pembiasaan Bapak Ibu, rasanya memang untuk mencapai hasil ini memang secara manajemen sekolah maupun kami di tataran sekolah ini konsen betul untuk mengawal pola pembiasaan, karena kita tahu bersama bahwa capaian literasi numerasi itu kan pada dasarnya berasal dari suling jarnya juga Pak, iklim pembelajarannya seperti apa, iklim sekolahnya seperti apa, dan ini yang kami upayakan bagaimana setiap stakeholder di sekolah itu bisa bekerja sama untuk mewujudkan ini. Adapun beberapa kegiatan yang mungkin juga pada dasarnya di sekolah-sekolah juga apa yang Bapak Ibu lakukan kami juga pada dasarnya lakukan. Jadi tidak ada hal-hal yang kemudian berbeda secara besar. Cuma mungkin yang kami upayakan adalah konsistensi untuk mengawal program, karena tentu kita berharap bahwa setiap program pada dasarnya misalnya pengadaan pojok baca, perpustakaan, 5 menit membaca dan sebagainya, itu berawal dari konsistensi kita mengawal. Terus yang kedua, peningkatan numerasi sedini mungkin di setiap mata pelajaran itu masuk, tidak hanya lagi memberikan soal-soal yang sifatnya mungkin kita ketahui bersama C1, C2, C3. Jadi kita motivasi anak-anak kita dengan pemberian soal yang kemudian mungkin misalnya pilihan ganda kompleks, ataukah mungkin misalnya membuat mereka bernalar dengan banyak memberikan pertanyaan yang sifatnya uraian dan sebagainya, sehingga daya nalar mereka itu jalan Pak. Jadi ini yang kami coba lakukan. Terus kalau secara program kepenulisan di SMP Islam Matira sendiri ada salah satu yang menjadi jaminan mutu kami, yaitu mampu berbicara dan bahkan juga menulis, yang kami juga kemas dalam bentuk proyek akhir tahun. Di proyek akhir tahun ini Bapak Ibu mungkin sama dengan kalau kita di kuliahan ada namanya ujian meja atau ujian skripsi. Jadi anak-anak kami itu di penghujung kelas 9 seperti saat ini, setiap orang wajib membuat satu karya dan itu dipresentasikan di hadapan orang tua dan di hadapan guru-guru. Jadi mereka mungkin akan mempertahankan opini ataukah mungkin karya tulis yang mereka buat. Jadi ini tentunya juga akan melatih public speaking, pengolahan informasi, dan itu tentu akan berdampak banyak kepada anak-anak kita. Terus untuk ke guru-guru kami juga ada kebijakan di manajemen sekolah. Ini setiap guru, ini ke gurunya Pak. Setiap guru itu harus membuat dalam 1 bulan membuat 1 tulisan. Itu wajib setiap bulan. Jadi secara pribadi saya 1 guru 1 tulisan setiap bulan, itu minimal 300 kata. Itu apapun itu, mau tentang tulisan bebas ya. Tulisan bebas. Jadi intinya silakan menulis, mau aktivitas harian, mau misalnya tentang opini dan sebagainya, itu semua jadi wajib. Berlibur ke kampung ya. Jadi seperti itu Pak. Jadi setiap guru dan bahkan kalau di tataran kepala sekolah dan manajemen sekolah itu harus membuat tulisan minimal 2 setiap bulan. Jadi ini yang kami jadikan kadang buku antologi, setiap beberapa dalam 1 tahun itu kami kemudian kumpulkan sehingga menjadi bunga rampai mungkin yang disusun dari anak-anak kami. Ada banyak hal Bapak Ibu, tentu apa yang kami lakukan ini tidak lepas dari juga mendengar, belajar bersama dengan Bapak Ibu apa yang menarik di sekolah lain. Tentu rasanya juga kami bersemangat untuk melakukan. Kenapa tidak? Hal baik kita tidak tiru, pasti harus kita tiru kalau hal baik. Dan ini juga tidak lepas dari proses belajar, sama seperti dengan forum-forum seperti ini Bapak Ibu. Menghadiri forum seperti ini yang diselenggarakan oleh Dewan Pendidikan tentu juga akan membuka pemahaman kita bagaimana program dari sekolah lain, bagaimana kemudian supaya budaya literasi ini dan numerasi ini lebih baik lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Iya, ini susah dipetangkan Pak ya. Nanti. Tapi nggak apa-apa. Bapak sudah share tadi
apa yang dibuat oleh Atira. Saya kira teman-teman bisa lakukan ATM, Pak. Ya, nggak apa-apa kan, Pak? Yang jelas nggak plagiat, Pak. Di ATM sajalah. Ada tadi yang terakhir ya. Oh iya, Ibu terakhir. Oh, masih ada. Ibu dulu ya. Iya, silakan. Ya, terima kasih banyak Pak atas kesempatan yang diberikan. Nama saya Yeni Rahman dari SMP Negeri 2 Makassar. Sama, izin Bu, sama namanya Bu Wakil Ketua. Iya, dari tadi yang dibahas 2, 3, 4, mungkin saya mencoba membahas nomor 1. Bagaimana pandangan Anda terhadap kebijakan pelaksanaan asesmen nasional saat ini dalam hubungannya dengan peningkatan kompetensi peserta didik. Sebenarnya pelaksanaan asesmen nasional itu bagus Pak. Tetapi kalau saya melihat yang diambil siswa hanya sebagian kecil. Nah, kalau menurut saya itu tidak bisa menjadi jaminan bahwa kalau di sekolah saya itu ada sekitar 900 siswa yang ikut ujian nasional hanya 50 orang. Jadi kalau menurut saya akan sangat riskan kalau wajah misalnya SMP Negeri 2 Makassar di rapor pendidikan diambil dari 50 orang siswa ini dari sekian ratus siswanya. Itu yang kalau menurut saya. Makanya kalau memang ujian nasional mau dikembalikan, ya kembali lagi tidak apa-apa kalau menurut saya. Kemudian kalau hasil AN di sekolah itu fluktuatif Pak, kadang naik kadang kurang. Kemudian yang poin 3 hampir sama semua dengan yang dilakukan di sekolahnya Bapak Ibu, bahwa untuk menaikkan perolehan nilai literasi yang pertama di sekolah di ujian-ujian apakah penilaian harian, UTS dan semester itu soal-soal yang digunakan berbasis HOTS Pak. Jadi mulai dari C4, C5, C6 itu yang biasa kami lakukan. Hanya memang kendalanya kembali bahwa SDM guru-guru itu yang terkadang masih perlu ditingkatkan sehingga dalam proses pembuatan soal-soal HOTS ini bisa lebih baik lagi. Karena biasanya kami hanya melihat dari buku-buku yang ada di sekolah ataupun searching di internet terkait dengan pembuatan soal ini. Meskipun sudah ada beberapa teman yang bisa membuat soal HOTS sendiri. Kemudian inovasi, saya menyebutnya inovasi bukan karena sudah banyak yang lakukan. Saya membiasakan membaca senyap dalam proses pembelajaran. Jadi sekitar 5 menit itu dalam bagian apersepsi itu anak-anak membaca buku yang akan diajarkan selama 5 menit. Kemudian setelah itu saya minta 1 atau 2 orang tampil ke depan, kira-kira apa yang Anda ingat nak dari kegiatan membaca ini. Jadi minimal 1 kalimat saja. Dari awal saya lakukan itu ternyata tidak ada anak-anak yang mau tampil Pak. Karena tidak terbiasa. Makanya di awal itu saya bilang bawa ki buku tak nak, baca ki di depan minimal 1 kalimat yang merangkum materi kita hari itu. Nah alhamdulillah sudah ada peningkatan 1 atau 2. Hanya mungkin kendalanya Pak yang saya alami di sekolah itu kadang kita mengajar dari jam pertama sampai jam terakhir. Nah yang setelah istirahat itu kadang agak susah dilaksanakan. Seperti itu yang kendalanya kami lakukan kalau mau menerapkan ini. Itu mungkin yang di sekolah kami Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Last comment ya dari Pak. Ya, silakan Pak. Banyak catatannya Pak ini, saya lihat jadi banyak nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita sedang melihat aktivitas literasi dan numerasi di sekolah. Kalau kita melihat daripada ini adalah kegiatan yang nama saya Ahmad Amiruddin, SD Negeri Mangkurat 3. Aktivitas literasi dan numerasi ini kita lihat di sekolah sudah dilakukan semua. Seperti literasinya membaca, menulis,
dan meningkatkan suatu perkembangan yang saat sekarang ini. Numerasi tentu saja tadi perhitungan dan lain-lain. Seperti rumah direnovasi, hanya bahasa yang kita model sehingga sekarang canggih bahasanya. Tetapi itu sudah dilakukan semua sekolah. Kebiasaan kami di SD Negeri Mangkurat itu Pak, ini bidang studi agama. Di hari Senin, Selasa, Rabu sampai Kamis itu sholatnya duha di musola. Tetapi pada saat di hari Jumat maka kumpul di lapangan. Semua satu kompleks berada di situ sholat duha itu. Nah, kita juga melihat bahwa perkembangan intinya di sini adalah kita mau melihat bagaimana peningkatan literasi dan numerasi di sekolah. Oleh karena itu kita memang harus sebagai penanggung jawab di sekolah itu, guru kita harus juga bervariasi. Kalau dia mengajarnya hanya di dalam kelas setahun, anak-anak bosan. Tetapi contoh kalau guru olahraga masuk menjelaskan bahwasanya hari ini kita pelajari teori renang, minggu depan kita renang, semua hari Pak, laki-laki maupun perempuan. Coba, enaknya kalau pembelajaran dilakukan di luar kelas. Itu contoh bahasa. Kita keluar di lapangan, kita keluar di lapangan membuat suatu misalnya membuat puisi sesuai dengan kemampuan anak-anak kita memandang bahwa pohon dan lain-lain itu dibuatkan puisi, atau drama sesuai kemampuan anak-anak duduk di bawah pohon mulia lihat, itu senang sekali. Setelah kami melihat bahwa pembelajaran yang dilakukan guru yang selalu melakukan kegiatan di luar jauh lebih bagus daripada yang di dalam terus saja. Itu contoh pembelajaran masalah ekonomi, maka anak-anak disuruh turun ke penjual di dekatnya itu mengidentifikasi, sehingga memang yang kita butuhkan, yang dibutuhkan anak-anak ini enak juga rasanya, guru juga enak keluar. Nah, intinya di sini bagaimana cara mengembangkan, tentu harus ada dari pemerintah kota ke guru, ke kepala sekolah, guru dan siswa. Oleh karena itu pembelajaran yang dilakukan setiap siswa mesti ada perubahan ketika itu guru mampu melakukan suatu kegiatan di dalam maupun di luar kelas, itu kentara kelihatan. Tetapi sebagai penanggung jawab harus juga ada evaluasi setiap 6 bulan. Bagaimana pembelajaran yang dilakukan di sekolah ini, yang dilakukan di luar sekolah. Ternyata buktinya itu Pak, jauh lebih senang anak-anak bervariasi yang kita lakukan. Di luar kalau perlu kita bawa jalan-jalan seperti program kemarin kepala dinas yang pergi nonton, itu anak-anak senang sekali. Kenapa? Karena keluar daripada tempat itu yang dilakukan setiap hari. Nah, ini ke depan ini jauh untuk mengenal tempat-tempat sejarah yang kita lakukan, tetapi itu harus ada format dari kepala dinas sehingga anak-anak mengenal semua tempat-tempat sejarah yang ada di Kota Makassar. Cuma masalahnya Pak, ketika kita guru kepala sekolah menyampaikan bahwasanya kita mau mengunjungi sesuatu tempat tanpa ada dari dinas, sedikit pungutan lagi gurunya ini. Ini yang jadi masalah. Jadi memang harus dari dinas sampai ke bawah. Jadi anak-anak sedikit dibawa keluar, senang rasanya. Kami juga guru-guru kalau ada program kepala dinas untuk keluar ke Kota Makassar ini jauh lebih bagus juga. Saya kira itu yang saya sampaikan Pak. Mudah-mudahan ini 2 poin di atas, aktivitas literasi dan numerasi itu dapat dilakukan di sekolah semua yang ada hadir pada tempat ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ahmad. Ya, akhirnya kita beri aplaus semua dulu. Ya, tepuk tangan untuk semua waktu kita. Ya, Bapak Ibu yang saya hormati, ini Dewan Pendidikan itu membuat konsepnya ini dalam bentuk serasehan. Kita undang Bapak Ibu itu, kita menganggap bahwa Pak Ibu adalah expert di bidangnya, ahli di bidangnya. Kita ini kan, saya ini kan cuman mediator aja. Bapak Ibu yang lebih expert, Bapak Ibu lebih paham, ya, Bapak Ibu lebih tahu. Nonsen itu kalau saya lebih tahu dari Bapak Ibu. Kalau sekedar ngomong boleh lah, tapi omdo namanya kalau gitu. Bapak Ibu saya hormati, terima kasih masukannya. Banyak hal yang bisa kita petik hari ini dari teman-teman. Saya lihat teman-teman juga tidak tanggung-tanggung untuk membuka apa yang telah dilakukan.
kreativitas yang dilakukan di sekolah, inovasi yang dilakukan di sekolah, sehingga bisa memperoleh nilai literasi yang cukup bagus di sekolah masing-masing. Saya kira Bapak Ibu tadi diminta untuk menyebutkan nama tadi oleh Pak Moderator, itu sengaja Pak. Kita mau tahu apa pandangan Bapak Ibu, karena ini akan menjadi policy brief untuk pemerintah Kota Makassar. Ini loh yang dilakukan, termasuk yang terakhir disampaikan oleh Pak Ahmad tadi, bahwa pemerintah Kota Makassar punya konsep sebenarnya untuk belajar di luar kelas. Apa yang disebut dengan outing class. Monggo silakan Pak. Kalau kita sih terbuka. Mau belajar, sedang belajar Pancasila, mau belajar politik, kita bawa ke DPRD, silakan. Saya kira DPR mau menerima. Mau belajar ekonomi, silakan ke pasar Pak, PD Pasar pasti mau terima. Sama dengan kemarin saya Pak, saya kunjungi satu stand di P5 di salah satu SMP. Saya tanya, ini buat ini nak berapa harganya kerupuk ini? Ini harganya 8.000 Pak, satu bungkus. Berapa modalnya? 5.000 Pak. Terus berapa untungnya? 3.000 Pak. Secara ekonomi, guru ekonominya harus memberi pemahaman. Secara ekonomi itu belum untung. 3.000 itu belum untung kan? Belum. Ya, itu hanya selisih harga. Belum. Karena ada biaya operasional yang digunakan untuk mencapai itu. Saya kira itu saja dulu, jangan terlalu banyak. Nanti ya, ilmunya terlalu banyak. Makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Oh ya, saya sampaikan dulu. Ini sekarang saya mau bicara dengan Pak Sekretaris Dinas Pendidikan. Dalam kapasitas beliau sebagai Sekdis ini. Pak Sekdis, di pertemuan kita kali ini ada 16 orang pembicara. Tepuk tangan dulu untuk peserta ini. 16. Yang kalau kita total persoalan yang dibawa lebih 30. Saya kasih Bapak satu contoh. Ini kisah nyata ini. 2014-15 saya diperbantukan mengajar di Politeknik Negeri Fakfak. Ini Politeknik baru. Semua dosennya dari ujung pandang, dari Makassar. Saya tanya mahasiswa, adek, bagaimana setelah kau belajar sini, apa yang kau dapat? Logat Fakfak ini. Bapak, kami dapat ada 3. Setelah kuliah ada 3. Yang pertama mi, ji, dan to. Kenapa bisa begitu adek? Saya hanya meniru. Ibarat pepatah mengatakan, tidak mungkin seekor induk kepiting mengajar anaknya berjalan lurus. Karena memang kepiting jalannya miring. Jadi kalau Bapak Ibu ingin anak-anak didiknya itu pandai berkomunikasi, intinya di situ. Mulailah dari Bapak Ibu. Jangan lagi gunakan ji, mi, to, tapi gunakanlah bahasa Indonesia yang baik dan benar. Karena tujuan pendidikan hanya 2 Bapak Ibu, menguasai literasi dan menguasai numerasi. Ini bukan bahasa Indonesia dan berhitung, keliru. Anak yang tadinya tidak tahu berkomunikasi menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar dan menyampaikan pikiran-pikirannya secara numerik, begitu dia tamat SD, dia jadi tahu. Contoh, di dalam kelas ini coba kamu hitung berapa jumlah laki-laki dan perempuan. Dia berhitung. Oke, ini belum numerasi, baru berhitung. Pertanyaannya adalah berapa persen laki-laki, berapa persen perhitungan? Sudah numerasi. Coba kamu jelaskan. Rata-rata tinggi orang dalam kelas seperti apa? Pada saat itu anak akan bercerita, di kelas ini rata-rata tingginya 75 cm dihitung dari bawah. 5% menggunakan perempuan rambutnya panjang. Sekian persen rambutnya segini. Itu bahasa literasi dalam bentuk numerasi. Ini yang kita keliru selama ini. Kita pikir bahasa Indonesia dan berhitung salah. Tapi ini akan terbawa terus sampai perguruan tinggi dan akhirnya anak itu dapat gelar sarjana, tapi kesulitan mengkomunikasikan
ide-ide dan pikirannya ke orang, betul? Coba kalau anak datang, tadi belajar apa nak? Guruku kasih ke matematika, apa itu? Tidak tahu mi. Ya kan, bahasa begitu. Tapi coba seperti tadi Bapak dari sana yang mengajak anak-anaknya keluar, nah ayo kita ke halaman. Coba kamu lihat pohon itu, manakah pohon yang tertinggi? Si anak akan menjelaskan, menurut saya Pak, pohon tertinggi adalah pohon kelapa. Tapi kalau anak didik kita mengatakan, itu sana itu salah. Apa yang sana Apa? Apa yang Pohon kelapa. Ada apa dengan pohon kelapa? Pohon kelapa adalah pohon tertinggi di antara pohon-pohon yang ada. Itu bahasa literasi numerasi. Jadi pertama yang harus kita lakukan adalah para guru lah yang harus belajar berlatih dulu. Oke? Makanya di rekomendasi ini Bapak Ibu, kami ada rekomendasi, saya bacakan supaya kita ikuti. Rekomendasi yang kita berikan pertama, Dinas Pendidikan Kota Makassar perlu mengundang semua kepala sekolah SD, SMP atau setingkat dengan itu, artinya negeri dan swasta, untuk menyamakan perspektif tentang maksud literasi dan numerasi. Kegiatan dilaksanakan dalam bentuk workshop. Jadi mau tidak mau Bapak Ibu harus nginap. Dibawalah ke Malino supaya Bapak Ibu belajar berkomunikasi di situ. Oke? Setelah workshop, Bapak Ibu harus pulang menjelaskan ke para guru. Ya, satu. Rekomendasi kedua, perlu pelatihan guru tentang berbagai model pembelajaran. Yang saya sebut tadi ada problem based learning, project based learning, ada juga namanya project based learning, ada product based learning dan macam-macam. Tentu metode pembelajaran ini akan diterapkan menurut bidang studi ya. Kalau kami mata kuliah, bidang pelajaran yang Bapak Ibu ajarkan. Disesuaikan, diadaptasi di situ. Yang mengajar agama tentu akan beradaptasi dengan itu. Karena mungkin dia pelajaran agama tidak ada model berhitung. Ya kan? Tetapi di pelajaran agama ada literasi numerasi ada. Ya kan? Seperti gitu. Nah, ini yang bisa kami sampaikan. Berhubung waktu Bapak Ibu, kita akhiri dulu sampai di sini ya. Harapan kita bisa bertemu lagi nanti dalam bentuk workshop. Dan satu informasi yang mau saya sampaikan, ini gagasan dari Prof. Afiati. Dewan Pendidikan berencana akan pergi di Jogja. Tujuannya apa? Bukan jalan-jalan Bapak Ibu. Kita mau ke sana ketemu dengan para penerbit buku supaya kita kelak bisa kerja sama mereka, dan berharap paling lambat tahun depan sudah ada program guru menulis buku. Setuju Bapak Ibu? Ini ide beliau ini. Baik Bapak Ibu, kita akhiri sampai di sini. Terima kasih atas perhatian kita, dan acara ini akan ditutup oleh Wakil Ketua DPKM Ibu Yeni Rahman. Untuk itu kesempatan ya. Beliau lah yang ya. Oke, baik. Saya tutup acaranya sampai di sini. Mudah-mudahan ada kesempatan bertemu lagi. Terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan apa yang Bapak Ibu sampaikan itu bermanfaat untuk ke depan. Sampai di sini. Terima kasih. Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya sudah nih. Oke. Kalau begitu yang mau berfoto-foto dengan ibu-ibu cantik silakan. Ya di sini. Iya kita yang turun di sini. Ayo.